Ini langsung di Sih, streaming ya? Oke. sih. Ya, udah. Oke. Aku live. Go live. Oke, siap. Oke, sudah. Streaming. Ya, langsung opening aja ya kali ya. Ya, silakan. Iya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan semangat kawan-kawan guru BK belajar. Selamat tinggal 2021, selamat datang 2022. Salam semangat hari ini. Kismis hadir di hari pertama tahun 2022. Mudah-mudahan bisa memberikan warna dan semangat baru untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kami ingin menyapa kawan-kawan guru BK belajar. Mudah-mudahan memasuki tahun ajaran baru, semester baru ya, bukan tahun ajaran baru, semester baru. Semakin bertambah motivasi untuk kita juga untuk memotivasi anak-anak, juga untuk kawan-kawan guru BK belajar lainnya. Di tahun 2022 ini tentunya banyak sekali harapan dan resolusi baru yang dicetuskan. Semoga semuanya dapat terwujud dan kita dapat terus saling bergandengan tangan untuk mewujudkan well-being untuk anak-anak kita di sekolah, di rumah, dan di masyarakat secara luas. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bersama sang pemantik, ada Mas Teddy. Halo Mas Teddy Prasetya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aduh, apa kabar nih Mas Teddy? Alhamdulillah, masih ngantuk tadi malam movie maraton sampai jam 1. Wih, movie maraton. Tapi nggak ini ya, nggak baper juga sama AFF kemarin. Oh enggak, ya udah tahu, udah pasti kalah itu. Aduh ya ampun, udah pasti kalah. Ya mudah-mudahan juga nggak terlalu ini ya. Ya nggak bikin tahun 2022-nya makin ini. Movie maratonnya nanti kayaknya akan diselip-selipin ya di obrolan kismis kita hari ini. Oke, yang kedua ada pembahas, ada Mbak Ririn. Apa kabar Mbak Ririn? Alhamdulillah. Baik ya. Mbak Ririn gimana, udah nonton tayangan Putus? Belum. Belum. Viral banget ya. Iya. Jangan-jangan nanti kita mesti bahas dari perspektif Maslow nih, layangan putus ini. Kenapa nih kisah-kisah seperti ini? Bikin menyayat, baper, tapi juga viral dan disukai. Okay. Yang kedua ada Mbak Santi Nurmala Hayati, salah satu kreatif director dari Guru BK Belajar juga. Apa kabar Mbak Es? Alhamdulillah, baik, sehat. Surabaya udah mulai PTM 100% kah hari Senin? Iya. Dan Senin besok 100%. Wih, mantap, berarti memang sudah aman ya? 100% dan cukup lama ya. Jam setengah 7, 6.45 sampai jam 2. Wah, berarti udah menjelang normal ya? Iya, akunya yang deg-degan ya. Iya, siap. Mudah-mudahan kita sehat semua dan ini mesti benar-benar lebih waspada ya situasinya. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Baik, yang berikutnya ada Mbak Nini dari Jakarta. Apa kabar, Bunda Nini? Hai, Assalamualaikum, Teh Jani semuanya. Jakarta sudah 100% nih PTM? Hari Senin. Mulai Senin udah mulai, kayak Surabaya, Jakarta nih. Kayaknya kalau Surabaya, Jakarta udah mulai, kota yang lain bentar lagi ya. Gitu. Karena yang panas-panasnya kan Jakarta sama Surabaya kemarin. Baik, Pak Munawir juga sudah ada bersama kita ya, Pak Munawir. Halo, Pak Munawir. Ya, halo Ibu. Halo, apa kabar Pak Munawir di Wajo? Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, sudah mulai 100% juga PTM-nya Pak Munawir? Iya, untuk tahun 2022 ini di semester 2 itu sudah 100%. Ya, mudah-mudahan ini pertanda Indonesia juga dunia kondisinya semakin membaik. Walaupun misalnya kita masih mendapatkan kabar lain ya mengenai
mulai masuknya varian baru dari COVID-19 ini. Tapi seperti kita tahu bahwa Guru BK Belajar ini pun lahir dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan ini semakin menjadi alasan kuat kita untuk lebih survive dan resilience. Baik, tanpa berpanjang kalam, kita akan undang sang pemantik untuk memulai kajian psikologi humanistik ke-21 pagi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Jadi teman-teman udah terakhir bulan apa ya kemarin ya? Kayaknya November ya. November 2 kayaknya. bulan mah lebih ya. Ya, kita Desember kayaknya agak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi akhirnya kita lanjut lagi. Soalnya mumpung ibu-ibu ini belum beda zona waktu di negara yang berbeda. Jadi kita manfaatkanlah momentumnya gitu ya. Mumpung suratnya belum turun-turun. Jadi antara ini dilematis ya Bu Nini ya. Antara kita berharap suratnya segera turun apa enggak turun-turun gitu. Soalnya kan Iya benar-benar. kalau turun kan berarti kan wah beda zona waktu. Wah, semakin jauh gitu ya jangkauannya. tapi Iya, doesn't matter lah. Pakai Zoom kan menembus. Iya, jamnya aja Mbak Diri yang susah Iya. nyatuinnya. Nggak apa-apa biar yang sana ngikutin. Weekend. Kalau di yang negara S itu sih nggak terlalu jauh lah, bedanya paling berapa jam Ya, sih. dia 1 hour ahead ya. Iya, yang di sana itu yang Yang S1-nya. satunya yang agak jauh. 3 jam di belakang kok. Not that bad. Jam 10 di sana jam 7 pagi. Jadi, Oh iya, oh malah bisa ya? oh iya, Malah cuman enak ya. itunya probably mereka nggak karena liburnya biasanya Jumat. Liburnya Sabtu, Jumat. Tuh Oh, bisa. Ya, Jadi Ahad itu hari pertama. berarti minggu sekolah ya. Siap. Gitu. Oke, cool. Oke, nah teman-teman kita refresh dikit ya. Jadi ini bukunya kita kemarin masuk bab baru kan sudah mulai di bab 3 Preface to Motivation Theory halaman 19. Jadi ini pengantar menuju teori motivasinya Maslow. Nah, pengantarnya di sini ada proposisi-proposisi yang disebutkan ya sama Pak Maslow. Jadi yang sudah kita bahas kemarin itu adalah ini yang pertama ya, dari individual as an integrated whole. Jadi manusia sebagai satu pengada yang utuh gitu ya. Jadi pengada, the being, integrated whole. Kemudian yang kedua adalah hunger as paradigm. Jadi ini poin ini sih sebuah kritik dari Pak Maslow yang mengkritik ya teori-teori yang sebelumnya, pendekatan yang sebelumnya yang menempatkan ya ke rasa lapar ya sebagai paradigma untuk melihat manusia gitu. Nah, kita hari ini akan masuk ke yang ketiga, poin ketiga di halaman 21 ya, means and ends. Kayaknya ini belum masuk ke sini kemarin. Ini nggak terlalu panjang sih poin ini ya. Saya coba kita coba baca sama-sama dan terjemahkan secara bebas sebelum kita nanti diskusi. Tapi nanti teman-teman yang belum sempat mengikuti diskusi sebelumnya, monggo mampir lagi di akun YouTube-nya. Kalau yang edisi sebelumnya ada di akun YouTube-nya Guru BK Belajar. Kalau yang edisi sebelum-sebelumnya lagi ada juga sih di situ ya, tapi sebagian juga ada di YouTube saya juga. Oke, yuk kita lihat ya sama-sama ya, means and ends. Jadi cara versus atau mungkin cara dan hasil akhir gitu ya. Cara versus hasil akhir. Maksudnya apa? Dikatakan di sini, if we examine carefully the average desire that we have in daily life, we find that they have at least one important characteristic, that they are usually means to an end rather than an ends in themselves. Jadi kalau kita pahami, kita periksa secara seksama segala hal yang kita alami di keseharian kita tuh punya kesamaan, bahwa semua yang kita alami itu adalah jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan tertentu. We want money so that we may have an automobile. Kita pengen punya uang, yang ujungnya pengen punya mobil misalnya begitu ya. In turn, we want an automobile because the neighbors have one and we do not wish to feel inferior to them. So
that we can retain our own self-respect and so that we can be loved and respected by others. Nah, tapi kalau ditelusuri lagi, kita ingin punya mobil misalnya karena tetangga kita punya, dan kita nggak ingin merasa inferior. Nah, kita berharap kita bisa punya harga diri lah di depan dia gitu, bisa dihargai lagi. Nah, ini kalau ditelusuri nggak ada habisnya katanya. Usually when conscious desire is analyzed, we find that we can go behind it, so to speak, to other more fundamental aims of the individual. Jadi kalau ditelusuri terus ya, tadi misalnya beli mobilnya karena pengen dihargai oleh tetangga, misalnya anggaplah begitu. Kalau ditelusuri lagi kenapa pengen dihargai tetangga, itu akan ada lagi ya. Jadi keinginan untuk dihargai atau penghargaan itu sebenarnya hanyalah jalan menuju tujuan akhir lagi. Mana lagi nih? In other words, we have here a situation that parallels very much the role of symptoms in psychopathology. Jadi sebenarnya mirip sama peran dari simptom atau gejala ya di dalam bahasan psikopatologis. Symptoms are important, not so much in themselves, but for what they ultimately mean. That is for what their ultimate goals or effects may be. Jadi memahami, mempelajari gejala itu penting, tapi bukan untuk mengatasi gejala itu saja ya, tapi untuk menelusuri di belakangnya ada penyebab apa gitu atau dampak apa di belakangnya. The study of symptoms in themselves is quite unimportant, but the study of the dynamic meaning of symptom is important because it is fruitful, for instance, making possible psychotherapy. Jadi mempelajari simptom itu nggak terlalu penting ya dibandingkan makna dari simptom itu atau apa yang ada di balik simptom itu. The particular desire that pass through our consciousness dozens of times a day are not in themselves so important as what they stand for, where they lead, what they ultimately mean upon deeper analysis. Jadi segala ya dorongan gairah ya, yang berseliweran di dalam diri kita mungkin ratusan kali ya di dalam sehari, itu tidak terlalu penting, tapi yang lebih penting adalah apa maknanya, apa artinya ya. Mereka tuh muncul karena apa, terus kemudian mengarah kemana sebenarnya, gitu. Jadi itulah yang bisa dianalisis lebih dalam. Nah, mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau dikomentari? Ini poin means and ends ini. Ini pas awal tahun ya, seru jadinya. Iya bener. Itu apa sih? Di Seven Habits atau apa ya yang memulai dari akhir itu? Begin with the end, iya betul. Ya, iya. Yang kedua. This is really interesting. Cuman tadi langsung boleh komen ya. Boleh. Aku langsung mungkin langsung dikontekskan dengan pendidikan karena belum lama ikut short course literasi untuk PAUD dari Teacher College Columbia University 3 hari. It was amazing. Tapi gini, nyambung dengan sedikit filosofinya ini lagi. Thousand Plato. Deleuze. Ya, jadi di kalimat yang pertama tadi ya, yang terus dia contohnya itu sangat justru yang memantik contohnya ketika bahwa kita cari uang untuk beli sesuatu, salah satunya mobil gitu. Terus cuman kadang kita sibuk di nyari uangnya gitu kan. Iya. Jadi kalau di filosofinya Deleuze itu ada satu tentang pakai perspektifnya matematika ya. Kita pernah belajar tentang vektor ya, titik ke titik. Jadi point to point, tengahnya itu trajektori perjalanannya. Terus, tapi kadang ketika kita mau menuju titik tertentu gitu kan, dulu kan belajarnya ada koordinat-koordinatnya kan, pindah dari 4,2 pindah ke berapa sampai kemana gitu kan. Nah, titik-titik tengahnya itu ada namanya threshold, titik sambung gitu. Nah, seringkali kita terjebak di means dan threshold. Jadi kita suka lupa endingnya itu apa. Contoh realnya kenapa saya sambungin tadi, literasi. Pemahaman kita ini kan banyak miskonsepsi tentang literasi. Disederhanakan menjadi kemampuan dan keterampilan, mungkin keterampilan membaca. Jadi effort kita, usaha kita terjebak di situ. Membuat anak murid kita, ini konteks PAUD ya mungkin buat saya. Effort kita dalam
teaching and learning itu difokuskan gimana anak tuh terampil baca atau dieksplor lagi calistung. Kayak terus apakah terus haram untuk PAUD itu never ending. Panjang tuh diskusinya ya. Tapi balik lagi ke kita. N-nya tuh apa sih sebenarnya? Kita jarang, makanya dibilang deeper analisisnya itu kalau kita agak ke sana. Sebenarnya any kind of literacy dan yang basic itu literasi membaca. Sebenarnya itu kan mengajari kita untuk bisa menerima, mengabsorb, memproses, menginterpretasikan, memanfaatkan, kemudian bisa mengartikulasikan kembali, presenting, analisis. That's so complicated process of not only thinking in terms of cognitive gitu, tapi juga in so many ways. Nah itu yang kita suka lupa gitu. Apapun literasinya, terus kita mungkin akan bisa lebih rethinking ketika belajar dari filosofi dan hal-hal preposition ini. Balik ke motivasi gitu ya. Jadi yaitu kita sering terjebak di titik-titik tengah threshold itu sampai kita lupa endingnya. Sama kayak itu isu mendasar di pendidikan. Just name it. BK. Kita sering terjebak membawa anak kita gimana caranya keterima di jurusan yang oke gitu ya, Mbak Santi. It's not that bad, itu nggak salah gitu. Tapi ada yang lebih bahwa essentially BK itu membuat anak tuh well-being, dia happy dengan diri mereka, and they know what they're going to, bla 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 itu tadi di paragraf yang terakhir ya, last sentence itu sangat-sangat sebelum yang terakhir yang halaman 22 kalimat pertama itu. The particular desire that pass through our consciousness dozens of times a day are not in themselves so important. Jadi ya sederhana lah, makan, minum, bla 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 itu kan sebenarnya basically untuk maintain kesehatan kita gitu ya. Yes. Kadang terjebak di makannya gitu terus. Apalagi grup jajan ya Mbak Indri ya. Harus makan itu rawon setan kalau ke Surabaya gitu. Grup buang receh. Ada agenda. Terus, nah itu yang lebih penting adalah what they stand for, where they lead, what they ultimately mean. Itu. Jadi mungkin saya mancingnya dari sana gitu ya. Literasi apapun sekarang, termasuk literasi digital, ada hal-hal, makanya kita suka lupa. Fokus di terampilnya gitu, tapi lupa mungkin kayak cyber safety, terus keamanan yang jauh lebih esensial sebenarnya seperti itu. Iya. Itu sih mungkin start from there, monggo. Silakan komentar lain. Ini poin soal ini ya, soal di balik keinginan itu ada makna lain yang bisa ditelusuri gitu ya. Nah, kenapa sih ya kan pengen ikutan ke Singapura, ke Saudi gitu kan, itu pasti ada keinginan tuh di baliknya yang perlu ditelusuri ya. Nah iya benar kan, kita pengen denger gitu kan, ada keinginan apa gitu. Ketika ngomong well-being hampir selalu ke mindfulness yang pakai meditasi ya. Iya, mindfulness harus pakai meditasi ya. Dan mindfulness itu belakangan jadi happening sekali ya, karena eranya orang susah untuk mindful ya. Banyaknya mindless. Ya. Boleh menanggapi sedikit nggak? Silakan. Mas Adi? Setuju ya dengan Mbak Lani sama Bu Ririn tadi ya, yang menyampaikan orang itu kayaknya hanya melihatnya hasil akhir gitu ya. Sementara kejadian di saya begitu pandemi dan mulai PTMT terbatas kemarin, saya mencoba tuh melakukannya dengan mindfulness ya. Jadi 5-10 menit tuh mengajak siswa untuk ya sedikit mindfulness, mendengarkan musik. Tapi ternyata itu malah jadi pertanyaan besar ya untuk tiba-tiba ada supervisor yang masuk ya dari dinas, dari apa, ini lagi ngapain kok pakai musik. Jadi selalu berpikiran yang namanya belajar itu udah langsung kalau blended
ya langsung buka buku atau apa gitu. Sementara saya bilang, nah ini ya istilahnya saya mencoba untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita menyadari nih hal-hal seperti ini tuh mungkin manfaatnya tuh jangka panjang. Tapi seringkali kan kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi pengennya lihat hasil akhir, ya udah anaknya langsung bisa mengerjakan tugas, langsung paham. Nah menuju paham itu kan harus ada tahapan-tahapannya ya, begitu ya. Nah itu yang kadang-kala seringkali kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Gitu. Itu ya pengalaman. Itu hasil saya. akhir apa justru tengah-tengah ya? Ya tengah-tengah juga ya. Pengen anaknya langsung bisa ngerjain gitu, tapi kan ngerjain buat apa, kan buat nilainya bagus gitu, lebih bagus lagi. Jadi pengennya langsung anak itu bisa menyelesaikan tugasnya, tapi nggak mau dilihat prosesnya dia menuju bisa menyelesaikan tugasnya, paham itu seperti apa, itu kayaknya nggak diabaikan aja gitu loh. Yang penting anaknya udah menyelesaikan tugas, tuntutan KKM standarnya tercapai, udah. Kan itu Bu Nini, mungkin mengutip kalimatnya John F. Kennedy kan, jangan tanya apa yang negaramu berikan kepadamu, tapi berikanlah apa yang... Ini memang kita tuh bangsa yang disuruh menjalankan kewajiban katanya gitu ya. Yang penting kalau kewajiban sudah berjalan, gugur gitu ya. Itu PR besar Bu Dini. Jadi kita coba shifting paradigma para guru dan tenaga kependidikan. Pakai ngomong GTK. Shiftingnya gini, attitude terhadap segala regulasi kita itu kan compliance. Patuh dan takut salah. Jadi when it comes to curriculum, mesti pertanyaannya benar atau salah. Harusnya gimana? Instead of looking at your students or children and starting from there. And then menggunakan kurikulum atau apapun standar yang ada itu untuk cari cantolan aja. If that makes sense. Aku sengaja ini, tolong diupload di YouTube. Numpang. Hai para guru dan tenaga kependidikan. Please. It's good to know the regulation, but please start from your students. Thank you. Sorry nih Mbak Irin, sama nilai ya Mbak Irin. Maaf nih, jadi nimbrung sambil nyetrika. Semoga nggak gosong. Iya, sama nilai. Jadi kalau mungkin kita juga orang tua juga gitu ya. As long as anak kita dapat nilai bagus, udah selesai. Kadang kita lupa sebenarnya mereka pelajaran itu nantinya dipakai dalam kehidupan mereka seperti apa. Dapat nilai bagus, udah KKM, udah selesai. Itu. Dan itu kadang juga berlaku di, oke lah kalau misalnya masih di jenjang kayak SMA, SMP, SD gitu ya. Kadang anak kuliah pun seperti itu. Iya, tapi sampai anak saya tuh pernah ya, nanya, why should I learn this? What I'm gonna do with this subject for my future gitu kan? Atau mungkin yang gampangnya gini, Bu, kenapa sih perempuan harus bisa masak gitu? Oh, masak itu bukan karena kamu perempuan. Even boy, you have to learn how to cook to survive. Bukan karena perempuan terus kamu harus bisa masak, enggak. Masak itu ya buat kamu, bukan karena kamu perempuan. Ya, itu mungkin yang simpelnya seperti itu. Iya, perempuan nggak harus bisa masak ya, karena itu masak bukan karena buat di rumah, sebenarnya buat bikin usaha warung sebenarnya. Ya bisa gitulah. For you to survive lah. Yes. Oke, jadi apa ya? Ya karena misalnya sekolah itu sudah menjadi satu sistem yang baku gitu ya. Lalu kemudian kadang-kadang orang juga nggak bertanya lagi ya sebenarnya di baliknya ada apa gitu. Lalu muncullah, yaitu simptomnya kan bertanya tadi ya. Simptomnya adalah ada anak yang bertanya atau bukan cuma bertanya, mungkin mempertanyakan ya sebuah proses atau materi belajar tertentu ya, karena memang ends-nya itu belum tentu jelas ya. Jadi means-nya harus dijalankan, tetapi ends-nya belum tentu jelas gitu. Oke, ini Pak Munawar kasih pancingan nih ya. Kenapa pengen jadi guru BK? Nah, coba kita tanya. Ada yang mau jawab nggak? Oh iya. Bu Santi mau sekalian sharing dan mungkin
Ya, ini ya nyambung sama tadi yang Mbak Ririn bilang ya, di awal tadi, apa ininya Seven Habits yang pertama ya, kebiasaan pertamanya ya, begin with the end in mind. Kalau orang Bugis itu pepatahnya juga ada, tiba dulu baru berangkat gitu. Jadi ketika mereka mau berlayar udah bayangin sampainya kayak apa baru berangkat. Sebelum berangkat udah jelas tujuannya apa. Itu dari ya Pak Munawir ya, saya kan Bugis KW soalnya. Jadi kalau ya mungkin kalau buat saya itu yang banyak mewarnai ya masa-masa muda gitu ya. Oh bahwa kita harus punya tujuan, kita harus punya tujuan. Belakangan pas belajar sama Teddy ya, NLL itu neurological level ya, bahwa oh ternyata ada di level spiritual ya, sampai di level spiritual gitu. Mungkin tanpa disadari proses berjalan, hasil pola asuh gitu ya, kemudian dengan siapa kita bergaul, apa yang kita baca, membentuk tujuan-tujuan kita juga, tujuan hidup kita. Nah, karena tujuan hidup itu tujuannya juga misinya juga misi yang jauh gitu, jadi pasti diturunkan dalam langkah-langkah kecil kan gitu ya. Terus waktu SMA saya sudah menemukan bahwa untuk mencapai tujuan hidup saya jadi guru itu pilihannya, karena guru itu dunia akhirat lah gitu ya, kata bapak saya gitu. Nah tapi dalam perjalanan gitu kan saya jadi ngebayangin ya, pengennya jadi guru kayak apa sih ya. Kita mulai lihat lah, oh referensi guru-guru kita. Oke, oh ya saya nanti mau jadi guru yang kayak gini. Makanya saya ambil jurusan geografi dulu ya, karena paling guru favorit saya Bu Yuni. Guru geografi. Terus pas sudah kuliah, kok ini sih, kayaknya bukan ini deh yang mau saya pelajari. Saya lebih senang belajar manusia. Oke, ya kemudian terus pas lagi kuliah, saya nanti pengen jadi guru BK yang kayak apa ya? Oh pengennya guru BK tuh yang punya wawasan luas, yang ini akhirnya ikutlah berbagai aktivitas gitu ya, sampai ke NGO ya, ke LSM, akhirnya ngerubah banyak mindset lagi, sampai akhirnya benar-benar berhasil jadi guru. Ketika jadi guru tuh dulu bayangannya saya pengen jadi guru di sekolah kayak SMA saya dulu gitu. Supaya karena dulu banyak anak-anak di SMA saya yang salah pilih jurusan, termasuk saya. Udah sampai ternyata sama Allah ya dikasih jalan ya jadi guru di SMA yang dulu tuh RSBI gitu. Terus udah jadi guru apalagi nih kayak gitu kan. Nah cuma ada apa namanya, saya baru tersentak ya tahun lalu waktu belajar sama Mira di sesi guru BK belajar tentang satir itu, dia nanya satu hal, sebenarnya yang kita lakukan ini dengan sadar, kita sadar nggak sih dengan sadar atau semua berjalan begitu saja gitu, karena kan udah terjebak dalam rutinitas yang lebih dari 10 tahun ya. Jangan-jangan kita berangkat ke sekolah itu ya sebagai satu hal yang ya udah emang harus dilakukan, yang kayak udah otomatis, yang kayak ya sampai nggak menemukan maknanya. Nah itu tadi ketemu apa ya gitu, emang buat apa sih, kenapa sih ya, dan ternyata ketika menemukan itu, oh ya apa tujuan, kenapa harus begini, memang akhirnya menjadikan kalau kita ini yang pegawai negeri cenderung seperti di luar mainstream gitu jadinya. Kayak kenapa harus datang kalau itu bisa dikerjakan online gitu, kenapa wajib WFO kalau itu bisa WFH dan sebagainya. Kan mulai ini ya sebenarnya itu ya kalau ya dengan aturan-aturan kadang kita juga akhirnya jadi apa namanya tadi yang Mbak Ririn bilang ya, antara ya harus mengikuti aturan atau berkreasi dengan aturan yang ada. Nah ini juga sebenarnya ketika sama
itu kayaknya udah terbentuk ya, sehingga ke murid-murid pun ketika misalnya nih bimbingan karir nih misalnya, mungkin banyak anak yang kalau saya pengen jadi dokter, terus dia berusaha keras dan dia sudah kayaknya pantas deh jadi dokter misalnya. Kalau di sini kan kalau mau masuk FK UNER tuh harus ranking 1 paralel gitu. Nah ini si ranking 1 paralel udah mau jadi dokter ya, berarti kan udah pas, bener udah jalan. Tapi kalau ketemu saya itu saya konfrontasi bolak-balik gitu. Yakin, emang kenapa? Emang kamu mau jadi dokter kayak apa? Emang kamu kira-kira bisa jadi dokter apa dengan jadi peringkat 1 lantas kamu bisa jadi dokter yang bagus, jadi bisa jadi dokter yang hebat. Jadi dokter tuh harusnya kayak gimana sih? Kira-kira kamu punya sikap kayak gitu nggak, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi bayangan kamu jadi dokter nanti kayak apa sih gitu. Dan waktu itu sama orang tuanya ya sampai, dan ternyata ya yang kayak gitu orang tua terkesan juga ya bahwa oh iya ya, mungkin selama ini orang tua pun juga termasuk yang oh anaknya mau jadi dokter ya udah dengan senang, dengan bangga gitu, dan mendukung apapun yang dilakukan. Tapi kemengapaannya ya, memaknainya, karena kan kita banyak menemukan teman-teman yang udah susah-susah kuliah jadi dokter ternyata nggak bisa berkarir sebagai dokter, atau kalaupun jadi dokter ya jadi dokter yang ada teman saya ya sudah jadi dokter ternyata trauma sama darah dan akhirnya memilih jadi dosen gitu. Jadi nggak kepake ilmu dokternya, bukan nggak kepake sih, artinya tidak benar-benar menjadi dokter. Nah akhirnya ini kan ya kan investasinya mahal banget kan, banyak banget ya. Jadi kalau yang ya bisa sampai di tahapan bisa sampai konseling atau coaching lah ya untuk karir itu mungkin bisa lah kita gali sampai segitu ya. Cuman sayangnya kan kesempatan itu nggak bisa untuk 400 siswa yang kita pegang ya. Iya juga ya. Nggak. Dan ya seolah-olah jadi gini, kalau di bimbingan karir yang saya lakukan itu sebenarnya bikin portofolio, kita berproses ya sampai mereka jadi portofolio. Sebenarnya mereka paham nggak sih nilai-nilai hidupnya, paham nggak sih gambaran karakter dirinya, apakah itu sesuai apa enggak, dan banyak faktor lah yang ini. Tapi itu susah banget nyuruh memfasilitasi murid-murid untuk melakukan itu gitu. Seolah-olah kayaknya udah deh ngapain sih harus ribet amat, tinggal cuma mau nanya mereka tuh maunya guru BK cuma ngasih Bu, kira-kira dengan nilai ini saya bisa diterima di mana gitu. Karena kita banyak pertanyaannya, banyak menggalinya gitu ya, banyak maunya dulu, banyak syaratnya ya untuk menjawab itu. Mereka akhirnya sekarang memilih ke banyak akun-akun apa sih istilahnya tuh ya, di Instagram, di apa yang story nilainya, terus oke, kamu bisa diterima di sini. Dengan nilai. Jadi ini juga salah satu ininya BK nih sekarang. Waktu tantangan ya kita kalah laris sama akun-akun yang. Tapi masih bagus loh Bu Santi pakai nilai, nggak lihat store foto kamu lalu ditentukan. Atau sidik jari gitu ya. Sidik jari. Ini kamu bisa diterima di universitas ini, jurusan ini. Sakti banget ya hal-hal yang nggak bisa dilakukan sama guru BK. Jadi ya kalau misalnya ya guru BK di sini tadi ya, guru BK sendiri bisa memahami makna-makna dalam dirinya, makna-makna hidupnya, mungkin dia juga bisa mewarnai murid-muridnya untuk juga menemukan makna-makna itu dari setiap prosesnya. Cuma kadang-kala yang sering jadi benturan adalah ini dengan kolega-kolega yang belum sefrekuensi, itu sih yang sampai sekarang masih jadi tantangan terberat buat saya. Jadi itu alasannya mau pindah ke negara lain karena belum banyak yang sefrekuensi. Itu kayak gini nggak sih, kayak ya. Jadi kalau saya sih udah ini ya, kenyang lah ya bertahun-tahun jadi
kayak apa ya, kayak yang dianggap aneh, kayak yang siap dimusuhi gitu, karena nggak sama, nggak cocok gitu, kayak troublemaker gitu. Ya kan ada masanya saya pengen ngerasain yang lain gitu, lingkungan yang berbeda gitu. Gitu salah satunya. Gitu. Siap. Oke, jadi tadi poin menarik ya dari Bu Santi, bahwa si ends-nya dalam konteks guru BK itu kadang-kadang ya mesti mengajak siswa untuk berpikir lebih dalam ya, tadi ya di buku ini disebutkan sebagai deeper analysis tadi ya. Karena memang mungkin nanti kalau entah sekarang apa pertemuan yang berikutnya pas kita soal bahas desire and culture, kan ada bahwa desire kita kadang-kadang dipengaruhi oleh budaya yang sedang ada, yang sedang berkembang gitu ya. Hingga aspirasi orang itu sekarang itu ya bahasa yang keren bahasa Korea gitu ya. Kemudian negara yang keren tuh negara Korea misalnya gitu ya. Itu kan Turki sekarang. Kenapa? Sekarang Turki. Turki kan kalau anak ini tarbiyah, ya kan? Tarbiyah iya. Layangan putus tuh Mas. Ngomong-ngomong layangan putus ya. Kemarin teman saya bikin status gini. Di tengah keriuhan ya ibu-ibu yang nonton layangan putus lalu mulai sibuk ya memeriksa handphone suaminya, ya transferan suaminya, chat suaminya. Istriku tenang-tenang saja karena itu sudah bertahun-tahun dia lakukan selama ini ya. Jadi kata istrinya mungkin makanya dari dulu saya lakukan ini gitu kali. Gimana kita kembali ke laptop. Teh Jani mau komen? Boleh sedikit mungkin ya. Silakan. Tapi nggak sedikit ya. Nggak jadi, mumpung. Nggak sedikit ya, jadinya banyak, nggak apa-apa ya. Iya. Ini kalau tanya means and ends ya, jalan apa tujuan gitu kan ya. Ini juga apa yang dilakukan oleh S itu hampir sama juga dengan apa yang saya lakukan. Karena biasanya saya malah nggak konfrontasi secara spesifik kepada ini. Mungkin settingnya berbeda ya. Kalau di SMA biasanya anak sudah jurusan ini gitu. Kalau di SMK kita lebih basic lagi. Mau ngapain habis lulus? Malah pertanyaannya seringkali kita bawa benar-benar ke akhir ya. Start from the end. Kamu kalau meninggal mau dikenang sebagai apa? Udah jauh banget gitu kan ya. Udah jauh banget gitu. Tapi ketika diajak berpikir ke sana, bukan merasa excited ngelihat anak mikir, bukan ya. Tapi kerasanya berbeda gitu. Anak seringkali kita ajak dengan analogi yang mudah. Kalau kamu mau travel, kamu tentukan dulu destinasi atau tentukan dulu moda transportasi. Itu pertanyaan yang paling simple yang biasanya kita coba ajak anak untuk diskusi ketika dia menentukan. Biasanya kan SMK seolah-olah 3 pilihan itu udah mentok, misalnya BMW ya, bekerja, melanjutkan wirausaha gitu ya. Padahal ada pilihan-pilihan yang lain juga kan. Bisa jadi misalnya saya mau bekerja dulu, habis itu melanjutkan, habis itu wirausaha, bisa ke situ kan. Bisa jadi polanya saya mau wirausaha dulu, habis itu kuliah sambil wirausaha, habis itu bekerja ke orang, bisa gitu juga kan gitu. Jadi ada pattern yang berbeda, tapi ketika pertanyaan itu terjawab biasanya ya sudah tuntas gitu. Jadi oh ya Bu, kita kalau mau ke Jogja tentuin dulu Jogjanya, nanti caranya saya mau renang, mau jalan kaki, mau naik beca, mau naik kereta, oh berarti ini. Sehingga oke, kalau kamu misalnya pengen kuliah, bener nggak kuliah ini adalah jalan kamu untuk nyampe ke destinasi itu. Nah kalau di SMK ini yang saya alami kan, anak agak ini juga. Dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan, ada kultur yang berbeda mungkin ya. Di awal misalnya, banyak sekali orang tua yang memasukkan anak ke SMK itu secara pragmatis kan. As soon as you graduate gitu kan, segera kamu setelah lulus, nggak usah mikir mau kemana-mana lagi, segera gantiin bapak gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Dan itu sangat pragmatis. Jadi ketika diajak berpikir ke sana tuh yang udah gitu. Nah ini aku ingetnya ke ini, bahwa kalau di pendekatan experiential learning itu kan, Kolb itu di tahun 80-an dia pernah bilang, katanya belajar itu yang paling bagus itu karena dari mulai pengalaman kan, dialami dulu baru nanti melakukan refleksi, nanti juga ketemu tuh teorinya,
habis ketemu teori itu dia pasti bisa tuh nentuin apa yang mau dia lakukan gitu. Nah, belakangan kemarin sebetulnya buka-buka lagi, bener nggak sih siklusnya kayak gitu. Ternyata di sumber yang lain kita juga melihat ada anak-anak yang nggak masuk ke siklus itu, tapi dia nemplok di satu titik. Jadi ada yang tetap aja berpikirnya konkret, cara-caranya harus alami dulu, harus dan lain sebagainya. Ketika diajak misalnya mau jadi apa dan lain sebagainya, oh nggak usah banyak tanya kalau ke dia, kita ajak aja yuk ke tempat restoran misalnya, lihat chef, lihat apa gitu, mau coba ini dan lain sebagainya, gimana rasanya, gimana ininya. Oh ternyata ada tipikal-tipikal anak yang aktivis gitu ya. Aktivis itu dia harus segalanya ya ngelakuin dulu, ngalamin dulu. Kalau diajak mikir ke sana nanti, jadi sebelum dia ngalamin kayaknya masih abstrak di dia. Tapi ada juga tipikal anak yang di tipikal yang kedua, yaitu dia reflektif. Jadi kalau diajak ngobrol ke sana nyambung. Walaupun dia belum ngalamin nanti mau jadi analis atau mau jadi YouTuber atau mau apa, oh reflektif dia, oh seperti ini Bu gambarannya dan lain sebagainya. Jadi dia bisa beyond gitu walaupun belum ngalamin. Ada lagi anak yang teoritis ya, yang ketiga itu teori gitu, dia banyak banget sumbernya segala macam. Kalau dari SMA pingin ke dokter sih nggak aneh ya, misalnya dia dari IPA. Kalau saya tuh masih sering ngedengar anak jurusan apa pariwisata atau mau jadi apa kelas 3 saya tanya, mau jadi dokter. SMK loh. Agak bingung kan? Agak bingung untuk bisa ininya gitu. Bukan menyalahkan, tetapi agak bingung gitu untuknya. Tapi dia punya segala macam segambreng. Ini yang bisa dilakukan Bu, jalur ini dan lain sebagainya. Nah, ada tipikal lagi yang keempat yang katanya ini adalah pragmatis. Ya udah, mana kesempatan yang paling cepat dia dapat itu yang akan gue jalanin gitu. Dan saya ngelihat sih anak-anak kita bukan kita berupaya untuk mengotak-ngotakan ya. Ada di kecenderungan itu. Entah dia kecenderungannya yang oh saya harus ngalamin dulu baru oh ya saya pengen ini. Atau anak-anak yang reflektif, kalau kita ajak untuk ngobrol goal setting, oh pas banget gitu. Atau anak yang teoritis, oh dia nggak goal set, dia bisa diajak goal setting, tapi dia mesti referensinya dari mana dulu, baru dia trust, baru dia believe. Ada anak-anak yang tadi pragmatis, ya udah yang mana aja yang paling cepet dia dapat gitu. Dan ini berangkat ke ini juga, ketika tahun berapa ya kita mulai banyak pelatihan guru BK, itu kan ditanya, ibu ngebimbing ini tujuannya buat apa anaknya dan lain sebagainya. Saya tuh sering tergelitik dengan pertanyaan yang sering dibahas dulu banget sebelum saya kerja jadi guru ya, karena saya awalnya bukan guru. Pertanyaan kan gini, bukan pertanyaan, ketika mulai menikah ya, seberapa sabar kamu untuk menahan diri untuk tidak ngasih tahu ke anakmu bahwa ini tuh A, ini tuh B, ini tuh C, ini tuh D. Nah, itu kalau yang saya lihat pertanyaan itu masih tetap relevan sampai hari ini kalau kita ingin mengajak anak-anak kita tuh nemuin akhir dia sendiri. Di kurikulum itu kan kalau berbicara materi, ngejar KD dan lain sebagainya, rata-rata guru kita ini berambisi untuk oke, biar cepet 1 semester sekian materi, 1 ini sekian materi. Kita lupa bahwa anak kita lebih butuh tahu untuk cara bertanya daripada cara menjawab. Anak kita lebih butuh untuk cari cara bagaimana mencapai tujuan daripada menemukan moda transportasi. Gitu. Sehingga saya sering kali gini, kalau ditanya misalnya ada supervisi dan lain sebagainya, bahwa Bu ini oh ini baru 1 materi nih, temanya nanti ini 5 materi, jadi nanti ujungnya di sana. Bu nggak kejauhan, ini berarti nggak tuntas dong materinya gitu. Saya kadang suka mikir, tuntas tuh yang gimana ya? Tuntas tuh kan kalau ada pertanyaan muncul lagi pertanyaan gitu, muncul lagi pertanyaan. Kalau misalnya udah tuntas nggak usah belajar gitu, nggak usah sekolah, udah pensiun aja gitu kan. Nah ini juga bahasan-bahasan itu, dan memang butuh energi kalau ngajak anak dan orang tua untuk bener nggak Bu,
tujuan akhir ibu tuh nyekolahin anak udah beres SMA SMK udah beres gitu, atau ada tujuan lain yang lebih gitu. Dan itu ya mesti berkali-kali kita ajak ngobrol sehingga Bu non tujuan anak disekolahin ke sini gitu. Nah kalau udah ada jawabannya, oh supaya soleh, supaya ini, supaya ini. Bu kalau soleh itu apa cirinya dan lain sebagainya. Itu terus kan ada pertanyaan-pertanyaan sampai pertanyaan, Bu kenapa anaknya harus kerja kalau soleh? Bu anaknya kenapa harus ini? Nah dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan sepertinya memang dialog-dialog seperti ini harus lebih diperbanyak supaya kita makin apa ya, makin jelas ends-nya apa, minusnya apa. Dan saya khawatir nih Mbak Ririn di aturan-aturan sekarang ada tuntutan ini kan ya, kinerja guru dilihat dari apa, prestasi anak, termasuk AKM juga kan, nanti larinya ke sana ya. Kalau AKM-nya rendah ataupun ini nanti yang dimarahin gurunya kan dan lain sebagainya gitu. Jadi dilihat kinerja guru diukurnya ke anak gitu. Dan ya seperti itulah gitu. Oke, saya mungkin sampai di situ dulu Mas Teddy, karena jujur kalau ditanyain means and ends ini kita masuk ke dalam siklus yang nggak selesai gitu. Iya betul. Jadi, nanti kayaknya sih sebenarnya arah dari poinnya Pak Maslow ini lebih ke apa? Ya pembeda dari pendekatan humanistik adalah mencoba untuk menelusuri ends-nya itu ya. Ya jadi tidak berhenti di simptom gitu ya. Jadi misalnya ya tadi orang kenapa sih getol banget, tadi siapa yang bahas yang getol banget cari uangnya gitu loh, jadi bahasnya ngomongin cari uangnya, padahal cari uang itu kan ada ends-nya, misalnya cari uang supaya bisa punya mobil, supaya jalan-jalan sama keluarga gitu kan. Nah, tapi saking dia sibuk cari uangnya, mobilnya sih dibeli tapi nggak sempet jalan-jalan sama keluarga juga gitu. Ini kejadian kan, jadi kayak dulu ada teman saya itu dia pengen punya mobilnya cicilannya agak besar gitu ya. Nah, jadi karena agak besar jadi jarang dipakai karena biar hemat bensin, jadi naik bis juga. Terus saya mikir kalau gitu ngapain beli mobil ya kalau akhirnya naik bis juga gitu kan. Mobilnya agak elit yang dibeli gitu. Nah itu kan mungkin antara min sama ends itu agak nyampur gitu ya. Tapi sebenarnya ya di baliknya ada lagi tuh tadi yang dikatakan sebagai ada self reflection. Kenapa yang udah milih SMK pariwisata pengen jadi dokter? Itu mungkin juga karena dia tiba-tiba punya apa namanya niatan baru, mungkin aja ya. Jadi dia punya niatan baru, terus dia udah nemu jalurnya. Atau yang kedua tadi dia ngerasa jalan hidup yang sementara ini dia pilih kalau diterusin nih tidak akan terlalu mentereng lah dibandingkan dengan tetangganya misalnya yang punya cita-cita di dokter, mungkin misalnya begitu. Jadi ada bergeseran itu gitu. Aku nih mau komennya barusan Lani komen seperti itu. Kalau Lani nanyanya is there such thing as an end, kalau aku nanya end itu nggak harus dimaknai fix loh ya. Iya betul. One end can just start for another new journey gitu kan. Ini nih. Iya, mana tadi ya? Maybe we can keep going dengan itulah. Lanjutin dulu mungkin bacaannya. Ini makanya nih, ini mana ya? Ini. Usually when the conscious is analyzed, you find that we can go behind it, so to speak, to other more fundamental aims of the individual. Nah, ini. Jadi memang nggak ada titik akhirnya ya. Titik akhirnya ya setelah hidupnya selesai barangkali lah baru ketahuan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Apalagi kalau meyakini life after life. There's another life after death, itu kan never ending basically. Yes. Mungkin kita coba baca ini poin ini, terus nanti diskusinya bisa lebih utuh gitu ya. It is characteristic of this deeper analysis that it will always lead ultimately to certain goals or needs behind which we cannot go. That is to certain need satisfaction that seem to be ends in themselves and seem not to need any further justification or demonstration. Jadi kalau kita lakukan ya analisa yang mendalam ini, kita akan sampai kepada satu titik yang habis itu kita nggak nemu apa-apa lagi di titik selanjutnya gitu ya. Jadi ada kebutuhan yang sepertinya merupakan ujung. Nah ini asumsinya Pak Maslow begitu ya, ada kebutuhan yang merupakan ujung gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu akhirnya misalnya ya mengantar beliau sampai ke teori hierarki kebutuhan,
lalu titik ujungnya adalah self actualization itu misalnya, tapi kemudian berkembang lagi kan pemikirannya, sehingga kemudian ada yang merumuskan lanjutannya adalah self transcendence gitu sebenarnya. Jadi ada nggak sebenarnya ujungnya itu, tapi asumsinya kan ada ya. This need have the particular quality in the average person of not being seen directly very often, but of being more often a kind of conceptual derivation from the multiplicity of specific conscious desires. Kebutuhan-kebutuhan ini punya apa? Punya kualitas ya, punya karakteristik yang nggak langsung kelihatan gitu ya, gitu nggak kira-kira? More often seringkali nggak kelihatan ya, kind of conceptual derivation from the multiplicity. Oke, jadi si needs yang dimaksud Pak Maslow ini yang disebut sebagai ujung tuh ends itu nggak langsung kelihatan ya. Jadi nggak langsung kelihatan di perilaku beli mobilnya, di perilaku beli rumahnya, itu nggak langsung kelihatan. Jadi ya kita masih bisa mengasumsikan macam-macam lah, orang beli mobil karena memang pengen nyaman, atau karena pengen buat keluarga, atau pengen karena harga diri, nggak langsung kelihatan di situ ya. Kita hanya lihat dia sukanya BMW misalnya gitu kan, tapi kita nggak tahu di belakangnya tuh ada apa gitu ya, nggak langsung kelihatan. Dianya mungkin juga nggak sadar juga ya. In other words, then the study of motivation must be part in the study of the ultimate human goals or desire. Nah, makanya di sini simpulannya Pak Maslow ya, studi tentang motivasi pada akhirnya adalah studi tentang desire atau needs yang manusia miliki. This fact, gimana? Ada kata ultimate-nya. Ini ada yang lebih pakar bahasa Inggris itu. Makanya tak bawa Pak Indri. Iya, moga Pak Indri. Iya, lanjut Mas. Lanjut dulu kali ya. Nanti silakan mau diterjemahkan dengan lebih akurat. Nah, this fact imply another necessity for sound motivation theory. Jadi fakta ini ya, mengimplikasikan fondasi yang lebih mendasar dari sebuah teori motivasi ya. Karena kalau kita lihat mungkin generasi sebelum Maslow ini adalah teori motivasi yang berbasis reward and punishment gitu ya. Sesuatu yang dicari manusia atau yang dihindari oleh manusia. Gitu. Jadi sebagai sesuatu yang adanya di luar diri manusia, jadi nggak dibahas dalamnya. Kenapa orang kerja? Karena ada gajinya, karena insentifnya. Kenapa orang kerja? Karena khawatir nanti dapat hukuman. Jadi motivasi itu di mazhab yang sebelumnya adalah sesuatu yang ada di luar diri manusia gitu ya. Okay, since these goals are not often seen directly in consciousness, we are at once forced into the necessity of dealing with the whole problem of unconscious motivation. Jadi karena nggak kelihatan langsung di kesadaran manusia gitu, kita dipaksa ya untuk masuk ya ke dalam, menyadari, meneliti, menelaah adanya motivasi-motivasi yang nggak disadari, unconscious motivation. Mungkin kita sudah nggak sadar ya Pak, alasan motivasi kita apa gitu kan. Yang menarik kan kalau saya ingat kisahnya Bu Santi ini ya, jadi saking kagumnya dia sama Bu Yuni yang guru geografi. Nah, lalu dia, Bu Yuni itu BK juga kan ya? Apa enggak ya? Sana, gue lupa deh. Guru geografi, sosiologi, antropologi. Tapi dia bukan BK ya? Bukan, dan itu tiga-tiganya pelajaran favorit saya. Oh iya. Jadi senang sama gurunya terus diikutin ternyata nggak cocok gitu ya. Jadi ada hal lain. Jadi effortnya Santi itu ternyata mungkin bukan bidangnya ya, geografinya, tetapi mungkin yang mengagumkan dari Bu Yuni itu adalah mungkin keguruannya gitu ya, kemampuannya menginspirasi, bukan bidang geografinya barangkali gitu ya. Mungkin kalau dulu Bu Yuni itu guru kimia, mungkin dia masuk kimia dulu sebelum masuk BK. Ya kan? Careful study of the conscious motivational life alone will often leave out much that is as important as or even more important than what can be seen in consciousness ya. Studi yang sangat hati-hati, yang sangat mendalam terhadap motivasi itu akhirnya ya membuat kita jadi nggak bisa nangkep ya hal-hal yang lebih
mendasar gitu. Psychoanalysis has often demonstrated that the relationship between a conscious desire and the ultimate unconscious aim that underlies it need not be at all direct. Nah, di sini menarik, pernah ada yang mengkritik Pak Maslow itu ya. Jadi sementara dia itu satu grup ya sama Rogers gitu ya. Tapi dia jauh lebih sering mengutip Freud sebenarnya dan mengapresiasi Freud. Jadi di sini kan ada apresiasinya ya. Jadi psikoanalisis itu kasih sumbangan juga di humanistik bahwa sesuatu yang unconscious itu mengendalikan banyak hal dalam diri manusia gitu. Tapi arahnya lebih ke arah sesuatu yang progresif ya gitu. Nah, ini poin yang bagus juga sih kalau kita lihat di sini ya Pak Maslow. Memang kemarin tuh saya nonton interviewnya Romo Magnis dengan Pak Jaya Suprana. Jadi dibilang ada kalimatnya Pak Romo Magnis bagus sekali. Jadi bilang gini, untuk bisa mengkritik sebuah atau seseorang dengan baik, kita pasti akan harus mengapresiasi dia dengan baik gitu. Jadi kritik yang baik itu biasanya datang dari pemahaman yang mendalam, jadi apresiasi terhadap pemikirannya. Indeed, the relationship may actually be a negative one as in reaction formations. Reaksi formasi ini aku agak lupa Mbak Riri, mungkin Mbak Riri ingat ya. Nah, ini salah satu defense mechanism-nya Freud kayaknya, reaksi formasi. We may then assert that sound motivation theory cannot possibly afford to neglect the unconscious. Jadi intinya teori motivasi ya pada akhirnya akan perlu masuk ya, menelaah sesuatu yang mendasar. Jadi kita nggak akan lepas-lepas amat gitu mungkin dari psikoanalisa ya. Cuman ini arahnya lebih ke sesuatu yang ke arah masa depan. Gitu. Oke, begitu kira-kira penafsiran bebasnya ya. Monggo ada yang mau ini komentar. Pak Munawir baru komen chat aja nih. Saya lupa loh. Pak Munawir itu di Makassar ya? Di Wajo, Pak. Oh iya. Ya udah. Berarti nggak apa-apa ya. Ya di 2 minggu kemarin di Makassar soalnya. 8 hari. Kenapa nggak kemarin? Iya nggak sempet kalau di Wajo Pak. Kalau di Makassar baru sempet mungkin. Oke, silakan Pak Munawir mau komen langsung boleh loh. Saya ini ada kata-kata yang saya senang tadi bahwa motivasi itu tergantung apa yang menjadi kebutuhan ya. Itu salah satu yang saya senangi dari diskusi kali ini, Maslow. Saya lupa tadi apa yang saya bilang pertama. Kembali lagi ke ini pertanyaan teman saya, kenapa harus menjadi guru BK? Ya, kenapa harus jadi guru BK? Ibu Santi tadi sudah menjelaskan menurut versinya. Kalau saya sih mahasiswa awalnya ya pragmatis aja. Waktu saya mau kuliah, jurusan apa yang saya ambil. Jadi saya itu bingung jurusan apa yang saya ambil. Kebetulan di sekolah saya itu nggak ada guru BK-nya, jadi guru-gurunya juga bingung jurusan apa yang bagus ya. Palingan yang sering itu kalau di masa saya bahasa, matematik, sains gitu. Kalau ilmu-ilmu sosial ya kurang peminatnya sih. Kebetulan ada keluarga yang ambil jurusan BK dan menyampaikan, ini aja jurusan BK kamu ambil. Jadi saya ikut. Di situ di dalam seperti itu, untuk apa yang saya ambil jurusan BK? Ini arahnya kemana ini? Ya. Apalagi kan orang tua kalau di daerah kami itu ya pemikirannya ya pragmatis gitu. Yang penting kalau kamu sudah kuliah dapat kerja ya selesai gitu. Sudah dapat kerja ya menikah begitu ya. Terus hidupnya kayak gitu. Setelah saya jadi guru BK, saya posisi lagi ya. Kok saya jadi guru BK ya? Kenapa saya misalnya harus jadi guru BK?
Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab sampai sekarang 100% ya. Alasan-alasan yang lain itu ya selain apa ya, selain passion ya, karena saya senang membantu orang ya, senang berkomunikasi dengan orang, tapi istilahnya alasan-alasan khusus itu kita belum dapat secara 100%. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, jadi ini agak ini ya nyambung dikit dengan bahasan setelahnya. Jadi kadang-kadang minat kita, ends kita itu ya dipengaruhi juga oleh situasi gitu ya, Pak. Situasi, inspirasi dari sekeliling kita gitu ya. Jadi makanya, dan itu nggak disadari ya. Kalau poin 2 paragraf terakhir itu tidak disadari, itu ada di unconscious kita ya. Seolah-olah itu pilihan sadar kita ya. Padahal sebenarnya nggak betul-betul sadar kan gitu ya. Jadi ada buku agak baru terbit itu Elements of Choice itu yang membahas itu. Jadi ternyata pilihan yang kita anggap sadar itu di masa sekarang itu ya kan ngerasanya gitu ya, manusia sekarang kan ngerasanya manusia modern, manusia rasional ya, memilih secara sadar, padahal nggak sadar-sadar kali ya kan, kalau kata orang Medan kan gitu ya. Sadar sih sadar juga, tapi nggak sadar-sadar kali gitu. Jadi Oke, thank you Pak Munawir. Silakan, monggo. Aku mungkin agak sedikit dari kita memaknai kalimat-kalimat tadi, Mas Teddy itu, mulai dari this needs itu tadi, bahwa sebenarnya beberapa kebutuhan, mulai dari itulah, bahwa sebenarnya pemenuhan kebutuhan itu seringkali memang ya itu ya, jebakannya kita memenuhi kebutuhan itu jadi tampak sebagai end, sebagai endnya gitulah, dan kadang tidak butuh pemaknaan lebih jauh gitu. Jadi ya kita ngerasa pengen kerja gaji segini, begitu dapat kayak ngerasa udah terpenuhi, padahal sebenarnya further explanation itu yang pertama. Kemudian yang these needs, jadi kebutuhan itu memang di kebanyakan orang seringkali susah, nggak bisa terlihat secara langsung gitu ya, karena dia kayak polluted gitu ya, kayak terkontaminasi dengan turunan-turunan dari specific conscious desire. Jadi antara motivasi dengan keinginan, kebutuhan itu suka mix up gitu, suka nyampur. Makanya nyaru antara ini pengen apa butuh, atau deeply motivated gitu kan. Dan itu selalu isu buat teman saya, nggak terlalu mendalami HR ya, tapi itu isu banget di personalia kan. Kita ngerti ya itu Pak, sampai pertanyaannya Pak Munawir kenapa nggak semuanya clear, and we don't have to Pak, kita nggak harus ngerti juga bahwa kita menjadi guru BK sekarang bukan berarti itu end motivation kita kan sebenarnya. Seperti itu, karena kalau Mbak Santi tadi ceritanya termotivasi guru, Bu Yun itu guru SMA. Ya. Guru SMA. Kalau saya terinspirasi itu guru TK loh. Dan sampai sekarang masih belum tercapai cita-cita saya sebagai guru TK. Jadi Pak Edi namanya, Edi, saya ingat banget, guru laki-laki TK zaman saya back then, nggak usah disebut. Jarang ya? Ya sekitar 17 tahun yang lalu. Oh, 17 tahun. Mana mungkin. 30 tahun yang lalu kan kayaknya kayak wah gitu. Jadi he's really, mungkin dia figur pertama yang saya temui di luar orang tua saya yang benar-benar inspiring, betapa dia care, dia sampai bla 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 gitu. Dan itu first hand saya langsung sejak saat itu bilang pengen jadi cita-cita jadi guru TK. Tapi agak berbelok ketika saya SD, ini sampai sekarang masih ya, telapak tangan saya sering berkeringat excessively sampai diduga dulu ada kelainan jantung. Jadi periksalah saya karena Pak Ade ada yang di Rumah Sakit Karyadi di Semarang, liburan SD gini lagi ke sana. Saya ingat banget diperiksa, dan disitulah saya encounter profesi psychologist, child psychologist pertama kali. Dan saya terpana gitu ya, kok ini aku ditanyain tentang macam-macam telur, yang kamu kenal apa, ditanyain itu kok terus dia bisa ngerti kalau aku nih stres atau enggak gitu kan. What kind of profession ini orang bisa membaca beyond the line gitu kan. Jadi carilah saya dengan itu, saya tracking
Dan begitu masuk psikologi pun sampai di titik tertentu saya sadar saya nggak akan melanjutkan jadi psikolog. Pak, bahkan ketika saya sedang sekolah di dalamnya, lah ini langsung guyang-guyu. Jadi saya sadar ini bukan pilihan saya, but I keep doing it. Partly saya harus S1 untuk melunasi tugas saya ke Bapak Ibu gitu ya. Tapi di situ saya yakin saya nggak akan jadi psikolog. Itu memang ya craziness. Dan entah perjalanan hidup, waktu dapat beasiswa, pilihan pertama Master of Psychology. Saya mau ngambil psikologi, empsych. Itu pelajaran susah gitu. Tapi kan jalannya nggak keterima, terus keterima pilihan kedua Master of Education Early Childhood. And then, udah sekolah pun sampai katanya S3 gitu. Itu pertanyaan anak saya pun belum jawab. Are you closer to your dream, Mama, to be a kindergarten? Oh no, Mas, still far away. Jadi saya akhirnya kembali ke pertanyaan, ke kalimat selanjutnya ini. The study of motivation must be in part the study of ultimate human goals or desire. Jadi saya jadi questioning. Kata ultimate ini kenapa tadi saya sempat pas Mas tadi baca tak highlight. Karena ultimate, do we really know? Kita bisa ngerti nggak sih cita-cita utama hidup kita sebagai manusia itu apa gitu? Karena either keep changing atau side tracking gitu ya, kayak punya coba-coba ke ini gitu kan. Yeah. Jadi itu dan memang polutannya banyak motivasi itu. Kita pun is it really saya kan sering tuh kalau lagi sesi-sesi sharing itu ditanyain motivasinya kok PAUD aja sampai harus keluar negeri, harus sampai S3, padahal katanya ngajar TK itu paling gampang, nggak usah belajar ibu rumah tangga aja, asal care sama anak katanya bisa gitu kan. Oh ya, itu miskonsepsi yang sangat common gitu ya, dan itu agak rusak dengan konsep itu. Tapi ya yang kayak gitu kan, ultimate human goal or desire. Yeah. Jadi tujuan, desire itu apa ya bahasa Indonesia? Dibilang hasrat tuh kok kayak konotasinya itu ya impuls yang kuat ya, desire atau kebutuhan. Yeah. Jadi, nah ini kalau di paragraf berikutnya ini memang agak teoritis ya, bagaimana tadi kalau ngomongin reaksi formasi itu kan contoh paling gampang ini. Ini loh, cowok naksir cewek atau sebaliknya, tapi terus pura-puranya reaksinya sebel gitu loh, gedengnya. Jadi sebenarnya ada impulsnya, tapi kita forming reactionnya tuh kita form seolah-olah kita, makanya ini di kalimatnya indeed the relationship may actually negative one. Jadi antara kesadaran, keinginan yang disadari dengan ultimate unconscious aim, jadi yang sesungguhnya di bawah sadar tujuan yang sebenarnya. Kan kadang cinta katanya loh ya, itu nggak disadari. I cannot really explain why I love this person gitu kan. Itu termasuk pertanyaan sederhana saya ketika, Mama, ayo friends, saya in high school ya. How do you know he's the one? Oh itu sometimes unexplainable. Mbak Santi ketawa-ketawa. Muridnya ada yang nanya gitu nggak, Mbak? Itu kalau guru BK ditanyain gitu gimana? Oke. Aduh lucu. Kalau zaman SMA Bu Santi nggak pacaran, dia anak rohis. Iya, jalan dikit langsung dipanggil sama mentornya. Banyak konsius apa unconsciousnya terus itu ayo. Tapi reaksinya kan kita form ya, kadang terus kayak pura-pura jual mahal whatever lah zaman remaja dulu. Jadi, pura-pura haram kalau zaman Bu Santi, pura-pura haram. Iya. Tapi ya itu dinamikanya ngomongin motivasi itu, kenapa dia di paragraf terakhir kalimat pertamanya itu bahwa fakta-fakta tentang motivasi itu imply gitu ya, menunjukkan bahwa another necessity, jadi kebutuhan for sound motivasi teori. Jadi sound itu kan butuh yang lebih tegas gitu ya. Ya itu mungkin dari sisi antara statement-statement Pak
Maslow ini pemilihan katanya itu memang amazing. Jadi ditinjau literally, kemudian contextually, terus reflectively, kita secara reflektif menanyakan perjalanan hidup dan sebangsanya. Saya pun jadi wondering, what is my ultimate needs? What is my ultimate goal? As a human. Monggo. Oke, ini poin menarik ya. Jadi tadi Mbak Ririn mengomentari bagian ini, bagian ultimate human goals or desire need, karena satu yang saya pahami ya terkait dengan atau insight yang saya dapat dari hierarki kebutuhan Maslow itu kan kadang-kadang orang merasa punya banyak dorongan, tapi sebenarnya dorongan itu berputar di satu level saja gitu ya. Jadi mengejar karir, tapi sebenarnya nggak beranjak dari kebutuhan tentang harga diri misalnya, nggak beranjak dari situ ya, gitu ya, atau nggak beranjak dari kebutuhan dasar bahkan ya. jadi yang diomongin cuan terus misalnya dan kebutuhan dasar terus jadi nah pemahaman akan hierarki ini kan akhirnya orang kemudian kalau dia sadar dia bisa, oh iya ya saya masih ada di area ini ya, saya pengen growing ke area yang lebih tinggi ya. Itu yang akhirnya jadi possible. Tapi kalau enggak, karena ini enggak disadari ya unconsciously kita miliki, akhirnya mungkin ya bertahun-tahun kita mengejar sesuatu lalu enggak ada makna yang mendalam karena mungkin masih diperputar di jenis atau golongan tertentu yang tidak lagi cukup ya. Tapi kita juga enggak tahu ya kenapa enggak cukup gitu. Nah, itu kan pas disadari ini, oh iya saya berputar di area tadi ya. Harga diri terus gitu ya, atau kemudian pengen bertumbuh misalnya gitu. Oke, silakan. Ini Mbak Lani dari tadi ngechat mulu tapi nggak pernah komen langsung. Jadi gimana nih Mbak Lani? Oh, komen langsung nggak? Atau mic-nya? Ya, oke boleh. Kan mic-nya kan nyala kan? Iya. Enggak, tadi itu sampai saya harus keluar sebentar mau ngecek karena kan ini ada saya di rumah ibu saya dan ada 4 bayi yang nyetel TV dan nyetel Duolingo, nyetel segala macam. Saya mau pakai ini nggak bisa. Oke, anyway, ini saya agak random ya. Tapi nyambung dari yang Mbak Ririn sama Mas Teddy bicarakan tadi sama yang teman-teman tadi bicarakan. Saya lupa tadi Bu Nurjani terus Bu siapa tadi itu. Tapi intinya gini, saya tuh lagi di posisi bertanya yang sampai saya sampai bisa bilang saya nggak punya motivasi apa-apa sekarang gitu. Jadi ini Mbak Ririn tahu nih, jadi dari kemarin dulu ya udah nggak apa-apa, blank itu boleh gitu. Karena gini, kalau mau ngomongin teman-teman tadi ngomongin apa sih motivasinya jadi guru, ada macam-macam tadi itu kan. Sampai yang terinspirasi dari aku juga kaget loh Rin yang kamu bilang itu kan zaman TK yang menginspirasimu kok yo iso seiring sampai sekarang. Masih ingat sampai sekarang itu enormous gitu, itu keren banget, gede banget gitu. Tapi gini, jadi saya ngajar iya, tapi saya dari awal ngajar itu saya selalu ngajar, maksudnya saya benar-benar jadi guru ngajar di kelas gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya, ya emang beneran mau jadi guru? Enggak, saya enggak pernah pengen jadi guru. Jadi guru itu buat saya itu adalah jalur menuju ke sesuatu yang lebih saya inginkan gitu. Nah, pas ya sampai di beberapa tahun yang lalu, saya sampai lupa. Itu saya mikirnya yang saya inginkan bukan ngajarnya, tapi ketika saya ngajar itu saya sedang belajar. Saya sedang belajar benar-benar di sekolah itu kayak apa, saya jadi guru itu kayak apa, saya jadi bagian dari satu sistem yang besar pendidikan itu kayak apa gitu ya. Karena pikiran saya tuh cuma yang saya pengen ada di pendidikan melakukan sesuatu dengan itu. Tapi kemudian ada beberapa pengalaman patah hati besar-besaran beberapa tahun yang lalu. Jangan dibayangkan patah hati. Patah hati besar-besaran tuh kayak ada patah hati yang kecil-kecilan gitu loh, Mbak. Iya, betul. Ya memang benar. Karena ada patah hati kecil-kecil yang tiap hari kita ngajar itu, kalau ngajar ya, ada banyak patah hati kecil-kecil yang kayak tadi itu ada apa yang dibilang Mbak Ririn, ibu rumah tangga aja bisa kok jadi guru. Nah, itu patah hati kecil-kecil gitu. Tapi patah hati besar-besaran itu kayak sesuatu yang saya udah tunggu sekian tahun, saya usahakan, saya menyiapkan diri untuk itu, saya nyemplung, gagal.
patah hati besar-besaran gitu. Tapi terus ya itu dengan hierarki Maslow whatsoever itu saya justru makin bertanya gini, bisa nggak sih tak otak-atik yang tak puter-puter, karena Maslow itu kayak hierarkis banget gitu kan ininya, needs-nya itu, how and needs atau apapun itu ya. Saya santai aja bilang sebelum pandemi persis itu saya sedang bukan kehabisan ya, emang habis project gitu, terus baru mau menata diri, oke. Dan itu habis posisi patah hati besar-besaran yang cita-cita sekian lama mau dilakukan gagal gitu. Terus saya diem, ya udah wes, sekarang saya turun ke needs yang paling dasar. Pokoknya yang penting urip gitu, cari kerjaan baru. Terus keantem pandemi, mati kan. Terus tapi pada saat mati dalam tanda kutip itu, saya kebetulan di satu tempat yang itu homey banget, yang mereka mereka menyambut dalam artian kerjaan ya. Saya dikasihlah kerjaan yang menjamin hidup saya gitu kan. Terus ini sambil melewati pandemi. Maksudnya itu tadinya cuma mau melewati pandemi, sekedar hal dasar saya punya komorbid, saya nggak mau sakit, nggak mau rasa sakitnya ya, bukan saya sakit udah yang ya dari dulu udah sakit, nggak masalah dengan itu gitu. Tapi terus setelahnya saya menemukan itu tadi semua pertanyaan yang tadi ditanyain teman-teman, ngajar itu ngapain sih, terus apalagi itu, dan itu sampai di benar-benar beberapa minggu lalu itu saya masih yang gini, saya kenceng belajar lagi, saya kenceng ngajar lagi, saya kenceng mau bikin apa lagi gitu, tapi habis itu jeder, hilang kabeh gitu. 2 minggu yang lalu benar-benar kosong sama sekali. Terus di situ saya mikir, aku mau ngapain ya gitu, mau ngajar lagi enggak, kayaknya bosen, aku udah capek sama patah hati kecil-kecil itu dan nggak mau lagi patah hati besar, tapi masih mau nyoba sesuatu di situ gitu, masih otak-atik teman-teman yang ayo sinau gitu, dan masih menemukan patah hati yang berikutnya gitu. jadi ini ini saya sambil baca ininya, ini yang jadi ketika kita bahas needs, justru saya mempertanyakan lagi gini, emang needs kita itu apa gitu, hampir mirip sama Mbak Ririn ya tadi ya. Emang needs kita itu apa? Apakah hanya untuk survive, atau kemudian kita hidup itu untuk istilahnya ketemu sama needs kita itu, atau apa gitu loh. Gak jelas ya komennya ya, tapi ya itu posisi saya sekarang. Dan memang boleh kok Mbak Lani, di forum kayak gini itu memang bebas komennya kok. jadi memang posisi nggak jelas itu justru yang ya saya nggak tahu arahnya nanti gimana gitu loh. Karena makanya tadi saya komen ke Bu Nurjani yang oh ya, ketika satu goal dapat, satu needs dapat, terus bergeser ke needs yang berikutnya. Ya kalau memang needs-nya itu benar-benar jelas, mau itu satu gitu, kayak misalnya pengen sate itu kan jelas yo, beli sate itu gampang gitu, terus makan sate habis itu udah, habis itu 5 martabak, itu kan sesuatu yang fisik gitu ya. Tapi ketika needs-nya itu nggak fisik, kayaknya rempong deh untuk ini. Bahkan geser terus. Beli sate karena nostalgia, ya. Beli sate karena murah, ya kan? Mungkin ya ada di belakangnya itu ya. Nah itu dia yang. Jadi beli sate karena anaknya si penjual sate. Kalau kemarin dulu aku beli sate karena temanku yang jualan. Nah itu. Ketidakingin karena enggak apa? Karena bukan pengen satenya. Habis itu satenya dibawa, yang makan orang lain, saya cuma lihat ngode enggak gitu, megang aja gitu. Karena tidak ingin dianggap teman yang tidak peduli. Enggak juga sih. Karena ada satu proyek yang saya mau bicarakan sama dia. Iya. Kebutuhan dasar lagi berarti itu. Kebutuhan dasar lagi.
Dan ternyata saya bahagia loh hanya dengan kebutuhan dasar itu. Yang itu saya kayak punya banyak banget mimpi gitu ya. Jadi pas teman-teman ngirimin ucapan tahun baru itu kemarin itu banyak kan. Semoga mimpinya tercapai. Saya cuma senyum-senyum. Aku orang duwe mimpi saiki gitu. And it's okay. And it's okay. And it's fun. And it brings me happiness. Tapi jangan-jangan bukan nggak ada mimpi ya, tapi mimpinya adalah mimpi yang mendasar itu ya, hidup dalam ketiadaan mimpi ya, hidup dalam kenyamanan menjalani hari-hari itu kan mimpi berarti kan? Saya tuh pengennya hidup yang begini memang ya, gitu kan? Kayak gitu ya. Karena nggak mudah loh. Gak mudah kan orang bisa beneran ya, bener fully bisa menjalani hidup yang orang bilang sebagai mengalir itu nggak gampang loh. Wah, kayak Bu Santi Teh Jani ini kan lagi mengalir terus tiba-tiba disuruh ke Saudi sama ke Singapura kan? Iya, mana mau mengalir disuruh kan? Barangkali it's a different level of mindfulness yang saya alami gitu kan. Aku baru ngomong mindfulness itu agak overrated ya belakangan. People talking about mindfulness and well-being seolah-olah kita punya pemahaman sama, padahal banyak yang enggak. Dan aku terakhir karena aku sempat ngalami mindlessness, mencari berbagai app, salah satunya saya stranded di Calm app itu. Menarik sekali ketika, jadi gini. Dan ini mungkin jadi challenge untuk helping profession yang kayak guru PK atau psikolog gitu ya. Seringkali apapun problem psikologis ataupun mental health gitu, terutama dari yang ya saya nggak bisa bilang ke levelnya ya, tapi katakanlah cemas yang hampir semua orang ngalami every now and then gitu ya, stres gitu sampai yang level lebih lanjut. Nah, reaksi sebagian besar manusia dan mungkin support yang diberikan itu adalah gimana keluar dari situasi itu gitu kan. Jadi how we can get out of anxiousness atau stress somehow as soon as possible, which is gitu. Nah ini belakangan yang saya pun jadi consider, why don't we just sit with it gitu. Jadi artinya ya udah gitu. Itu part of stretchingnya gitu. Toh temporary juga gitu kan sebenarnya. Nah nanti nyambung sama Pak Maslo itu. Sajane apa sih yang bikin kita panik itu, yang bikin cemas itu apa gitu? Is it related dengan hal-hal yang sifatnya esensial buat hidup kita gitu kan? Misalnya relationship kita dengan orang-orang yang kita cintai misalnya, atau ini hanya sekedar karena kita khawatir nanti dianggap penilaian kinerja kita nggak optimal atau apa gitu. Cemasnya itu di mana gitu. Nah kita kadang suka buru-buru cepet keluar dari rasa cemas atau takut itu, terus akhirnya jatuhnya ke toxic positivity. Everything will be fine gini. No, I'm not fine. I'm negatif. Itu Mbak Indri apa banget. Get away from me. Saya lagi nggak pengen ngomong sama siapa-siapa karena saya lagi toxic, saya bilang gitu. Jadi ya yang kayak gitu itu reason consciousness mungkin buat saya. Aduh, rusak rotoan. Yes. Jadi apa namanya? Ya mungkin apa ya of mindfulness itu ya kalau di konteks yang diskusi kita ya sebenarnya adalah kesadaran akan desire ya. Lalu di balik desire itu dia ngasih tanda apa gitu kan sebenarnya kan. Dia lagi ngasih tahu kita atau dia jadi pintu untuk mengenal bagian dari diri kita yang mana gitu ya. Tadi misalnya kan, oh iya ternyata saya itu sedang tadi ya sangat mengejar apresiasi misalnya gitu ya. Saya lagi sangat mengejar. Kadang-kadang orang melakukan aktivitas yang katanya aktualisasi diri, gitu. Tapi sebenarnya kebutuhannya masih diapresiasi gitu. Karena pada saat aktivitas misalnya anggaplah ya extra mile-nya atau aktivitas sosialnya itu tidak diapresiasi lalu berhenti. Nah ini kan sebenarnya masih juga ya tidak betul-betul mengaktualkan gitu kan. Tidak mungkin belum nyampe sana misalnya anggaplah itu yang atau berharap ya self transcendence gitu ya. Diri itu bagian dari
semesta misalnya gitu ya. Tapi saat ada keinginan yang nggak terpenuhi atau barang yang hilang gitu ya, lalu kemudian berhenti usahanya untuk menyatu dengan semesta tadi. Nah, ini kan diselamurkan kan sebenarnya ya, kebutuhan kita yang sesungguhnya itu diselamurkan, dan itu perlu disadari. Nah, proses tadi ya, sakit hati apa tadi, patah hati kecil maupun besar-besaran itu kan clue menuju pemahaman akan desire kita yang lagi dominan, lagi menggerakkan itu yang mana gitu. Mungkin gitu kali. Oke, monggo yang lain. Ini kita masih punya waktu, nggak usah nambah bacaan lagi ya, kayaknya nggak cukup sih kalau kita nambah. Jadi kita bahas ini saja dulu. Silakan ada yang lain. Ini yang banyak yang belum komen ini. Kalau nggak salah Pak Hidayat Amin ini dari Malaysia deh, kalau nggak salah ya. Lalu, iya Pak. Nah mungkin dari Malaysia punya sudut pandang lain, karena kemarin sudah kalah sepak bola sama Indonesia. Mungkin enggak lagi Pak. Masih mendengar. Masih mendengar. Masih dalam tempo move on ya. Oh, belum pengen move on ya. Tenang, kita juga habis move on, habis 4-0 kemarin, kita juga lagi berusaha move on kok. Gitu dari itu bukan patah hati kecil-kecilan itu ya. Patah hati yang sudah diprediksi kalau saya itu. Ini bakal patah hati nih kayaknya gitu kan. Oke, wah itu not conscious but alive sometimes. Siapa lagi nih Pak Munawar mau nambahin, Mbak Indri atau Bu Nini lagi, Teh Jani, Bu. Ini Kak Lydia belum nih? Kak Lydia mungkin lagi makan soto sinar pagi atau lagi beli risol gogo. Siapa lagi Bu? Maryam. Ya monggo silakan. Ini tadi saya tertarik menanggapi tadi ya Mbak Lani ya, patah hati kecilan, patah hati besar-besaran. Ya itu sebenarnya sama ya, semua orang ngalamin, dan paling sering juga ngadepin curhatnya murid kan dengan patah hati kecil-kecilan dan besar-besarannya gitu. Dan kadang patah hatinya murid bikin kita juga ikut patah hati karena tidak mampu membantu atau tidak mampu melakukan malah memicu kita untuk patah hati gitu. Misalnya dia patah hati karena ketidakadilan yang dia terima gitu ya. Kemudian kita mencoba mengadvokasinya, tapi kita lebih patah hati lagi karena proses mengadvokasinya terbentur oleh hal-hal yang membuat kita lebih patah hati lagi. Ya ini kalau saya di tahun 2021 kemarin ya, ini kayak ini deh, relevan banget ya. Jadi kayak ketika kita belajar memaknai yang terjadi di 2021 tuh saya ketemu satu momentum ya, ketika kakak saya meninggal karena COVID ya. Itu kakak saya tuh guru ya, dan waktu kakak saya meninggal itu saya melihat betapa kakak saya tuh guru di sekolah Islam terpadu, dan dia itu dulu tuh aktivis pramuka, dan dia menggerakkan kepanduannya di jaringan sekolah Islam terpadu di Indonesia. Jadi ketika dia meninggal itu saya tuh dapat beberapa orang yang mengabari gitu, teman saya di Medan, saya nggak kenal sebenarnya, tapi dia bilang, loh itu kakaknya Bu Santi ya, berita dukanya itu di-share di Medan ya, di jaringan sekolah Islam, karena ini terus sampai orang-orang yang tidak kita kenal lah, semuanya banyak yang mengenang gitu ya kakak saya ketika hidupnya. Itu momentum yang buat saya di 2021 kemarin akhirnya memaknai ulang gitu. Apa sih yang saya cari gitu. Ketika nanti saya meninggal, apakah ini yang dari dulu ngebahas belajar tentang misi hidup, saya baru menemukan yang seperti ini ya namanya misi hidup. Kan ketika kita meninggal, kita ingin dikenang sebagai apa gitu.
karena saya mendapatkan banyak kesaksian orang-orang tentang kakak saya. Nah itu jadi akhirnya bikin, kalau buat saya ya, itu akhirnya mengerem banyak hal ya, karena mencoba memaknai ini penting nggak sih, buat apa sih, kenapa sih gitu, segala sesuatu akhirnya jadi lebih membatasi gitu. Makanya kalau saya sih nyebut tahun ini sebenarnya tahun mager ya, yang banyak banget sebenarnya kesempatan, gini buat apa, kenapa harus itu, apa manfaatnya buat saya ke depannya gimana gitu. Dan seolah-olah 2 tahun terakhir kan 2020, 2019 itu kan buat saya gegap gempita gitu ya, kayak saya perlu keluar dari gegap gempita itu dan menikmati proses yang berjalan gitu ya, memaknai gitu. Nah ini kayak tapi kenapa, kalau buat saya kenapa tetap harus punya tujuan, tetap harus punya mimpi dan sebagainya, karena saya mengajarkan itu kepada murid-murid. Saya ingin murid-murid saya tetap punya setidaknya menyaksikan itu atau meneladani itu dari bukan hanya kata-kata saya gitu ya. Ketika saya mengatakan itu, saya mengatakannya dengan penuh keyakinan karena saya melakukannya, karena saya menjalaninya. Nah, satu-satunya yang menurut saya dalam kemageran itu, saya cuma yang membuat saya ini adalah setidaknya saya tetap bertumbuh gitu. Setidaknya saya tetap bertumbuh. Saya nggak mau lagi terjebak bahwa saya harus mencapai sesuatu yang hebat, yang keren, yang di mata orang harus bagus gitu ya. Tapi saya ingin diri saya yang menjadi lebih baik gitu. Diri saya ini mendapatkan sesuatu yang berbeda dari hari ke hari, bukan sekedar memenuhi tuntutan orang-orang, tuntutan keadaan dan sebagainya. Dan ternyata ini ya, ternyata nyaman sekali ada di zona itu menurut saya. Dan ternyata bukan lagi, mimpi itu bukan sekedar tentang apa yang kita capai gitu. Tadi ya, hidup dengan tanpa desakan atas untuk mencapai impian ya, hidup tanpa dorongan atau ini untuk sebuah pencapaian, tapi melalui melalui hari demi hari yang dengan suatu hal yang lebih baik. Kayaknya itu juga udah sebuah pencapaian berharga. Atau kalaupun misalnya tidak lebih baik pun ya, tapi ada makna-makna yang bisa kita ambil gitu dari setiap prosesnya. Jadi ternyata di kemarin ini lagi proses merefleksi setahun kemarin, yang saya pikir saya mager gitu, tapi ternyata ternyata banyak juga ya yang berjalan, banyak juga yang tercapai gitu ya, banyak juga yang karena tidak pernah diinginkan, dikejar gitu. Itu terjadi ya, berjalan kayak gitu. Mungkin ya mager tapi bikin kismis 21 kali ya setidaknya ya 2 tahun ini kita ya. Itu nggak mager. Itu mager lah ya, karena banyak off-nya kan. Harusnya 50 kali ya. Ternyata cuma 21 kali jadi mager. Iya. Oke, poin bagus nih. Ya, Mbak Rin juga ngasih poinnya. Jadi we are more than our achievement ya. Jadi ya kadang-kadang pencapaian itu menjadi definisi dari diri seseorang gitu ya. Nah, padahal ya itu bisa berpotensi patah hati juga ya, karena pencapaian kan mungkin 90%-nya di luar kendali kita kan gitu kan. 10%-nya di dalam usaha misalnya, tindakan kita misalnya. Itu pun kadang-kadang di luar kendali juga, misalnya tiba-tiba sakit gitu. Tapi kalau sisanya jauh lebih banyak kan di luar kendali kita ya kan. Udah mau berangkat aja suratnya nggak turun-turun kan, nggak berangkat juga kan. Jadi itu kan, jadi gimana tuh ya, udah ada pencapaian sebenarnya, tapi
belum resmi. Makanya mendingan dijalani, ya kan, dijalani. Iya, ada apa ya? Ada external validation, wah, istilah tepatnya, luar biasa. Siap. Thank you, Bu Santi. Dalam ketidakpastian itu lebih menantang ya. Iya, betul. Padahal kalau dipikir-pikir nggak ada juga yang pasti sebenarnya ya. Iya. Iya, benar-benar. Ini menarik ya. 2 tahunan ini kan ya kita dipaksa untuk meninjau ulang kebutuhan kita gitu ya, meninjau ulang selama ini kita tuh senangnya apa, cenderungnya kemana, ngabisin waktu, pikiran, uang buat apa saja gitu. Nah, lalu disitulah, di balik itulah sebenarnya ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk tentang diri kita gitu ya. Nah, termasuk waktu merefleksi tadi ada orang lain ya. Bagaimana orang lain dikenang, kemudian kita jadi bertanya bagaimana kita ingin dikenang gitu. Sip, mantap. Lawannya patah hati apa dong? Lawannya patah hati dilem lagi kali dia atau disambung. Iya. Oke, stretching our heart Mbak Lydia tuh ya. Oke, ada lagi yang mau komen? Masih ada beberapa belas menit lagi. Atau ini ya, atau sudah jadi mulai merenung gitu kan? Jangan-jangan saya kemarin tuh patah hati juga, tapi nggak sadar kalau saya patah hati. Gara-gara disebut sama Mbak Lani kan jadi mikir gitu. Iya juga ya, jangan-jangan saya patah hati juga ya. Kabur ke luar negeri ini karena patah hati. Kabur ke luar negeri karena patah hati. Nah, itu tuh kalau direfleksikan ya, desire disebut sama Mbak S itu saya jadi tertrigger gitu, karena sampai banyak julukannya tanya Mbak Indri itu, Ririn tuh kapan kerjanya, senengannya sekolah terus gitu kan. Kerjanya ya sekolah gue emang. Aku bener gitu loh Mbak Ririn, aku tuh yang pas itu loh yang 2016 sampai 2019 itu sebenarnya aku juga berusaha dapat kerjaan itu karena semacam mau melarikan diri dari kenyataan. Dia juara itu nggak cuma sprint, maraton kalau Mbak Indri, juara lari dari kenyataan. Jadi ketika harus pulang, ketika udah 3 tahun kontrak habis harus pulang itu sebenarnya aku kayak yang bingung gitu antara pengen pulang karena ini banget alasannya nggak banget gitu. Kalau nggak pulang aku nggak naik pangkat nih. Tapi ditawarin perpanjang bingung nggak gitu. Iya. Tapi mungkin aku sebenarnya agak mundur tadi, sempat nyatet ini tadi pas komennya Teh Jani yang ngomongin anak SMK tentang keputusan pragmatis itu. Saya pengen bahas, kalau tadi dibahasnya tentang experiential learning, saya sebenarnya pengen bahas cara berpikir kita yang cenderung, mungkin konteksnya pendidikan ya, in general, agak ini. Sequential, kita melihatnya sequential, bahwa bertahap gitu, belajar dulu, sekolah dulu, baru kerja gitu. Sementara sebenarnya bisa overlap, dan mungkin kalau boleh saya tambahkan agak mundur sedikit dengan bermain. PAUD ya, karena seringkali dikonfrontir bermain. Belajar tuh isunya rampung-rampung gitu, nggak pernah duduk gitu, dan sebenarnya juga nggak harus konklusif sih, tapi artinya sering dipermasalahkan bahwa bermain itu tahap sebelum belajar, terus belajar itu adalah persiapan untuk bekerja. Tadi Bu Nini tadi itu ya. Iya, nah ini nih karena kebetulan recently gitu ya, anak saya yang gede itu dua minggu terakhir ini kerja, dan I can see huge difference gitu ya. Di obrolan-obrolan kita, diskusi kita itu udah ngomongin tentang coworker, tentang handling customer. Anak he's just 16 dan legal gitu karena dia legal untuk kerja. Nah, di kita kadang suka sangat telat kita memulai bekerja gitu. Nggak cuma anak SMK itu malah advance sebenarnya kalau dia magang praktek. Ini jauh lebih banyak anak yang telat, karena termasuk anak yang ngomong ini, anak Ririn, karena baru bekerja setelah lulus S1 gitu kan. Itu mungkin ya agak problematik kita nih. Padahal banyak skills itu yang develop
bisa berkembang ya ketika kita nyebur gitu, magang dalam segala bentuknya, dan itu nggak harus even trackingnya mau akademisi yang mendalami ilmu di universitas, kita tetap butuh skills itu gitu. Dan cuman kan di kita kadang nggak budayanya gitu ya. Sebenarnya anak-anak mau sekolah apapun, dia nyambi kerja jadi pegawai toko atau dia jadi apapun lah, itu sebenarnya it helps gitu untuk soft skill-nya gitu. Jadi monggo para guru BK agak di unpack itu bimbingan karirnya, dimotivasi anak-anak kita untuk, dan kayak nggak apa-apa, it's not about the money lagi ya, ngomongin desire-nya, bukan masalah mereka kerja untuk bantu, walaupun di banyak konteks ada juga ya anak yang harus kerja karena untuk bantu orang tuanya, it's different thing, tapi apart itu juga belajar bekerja itu bagian dari belajar juga. Monggo. Ya, betul. Itu mirip dengan orang kantor kalau bilang ini meeting mulu, kapan kerjanya gitu. Jadi pas meeting itu nggak kerja, ya kan gitu. Jadi boleh nambahin sedikit ya. Silakan Bu Nini. Jadi menarik ya dari pernyataannya Bu Ririn tadi, istilahnya bermain, bekerja itu sebenarnya bisa seiring ya. Karena saya ngalamin sendiri ketika salah satu siswa saya memang sih karena faktor ekonomi, jadi dia itu terpaksa ya, dengan sangat terpaksa harus membantu perekonomian orang tuanya. Dengan cara apa? Dia jadi itu hanya ondel-ondel. Jadi ondel-ondel. Sementara ketika berhadapan dengan saya seringkali memang agak dilema ya. Karena kalau laporan dari guru-guru mata pelajaran itu seringkali kalau di sekolah tidur gitu. Jadi nggak pernah ini. Terus begitu PJJ, begitu masuk pandemi, benar-benar nih anak hilang. Akhirnya saya menyampaikan pada pihak sekolah, sebenarnya dia antara butuh dengan nggak butuh ya, yang namanya ijazah. Sementara kalau sekolah kan kebutuhannya ini anak tuntas nanti akan dapat ijazah. Kebetulan sekarang udah kelas 9. Akhirnya saya mengatakan gini, apa nggak bisa dibalik? Istilahnya pembelajaran yang dia butuhkan itu adalah dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Seringkali tuntutan pihak sekolah dalam hal ini guru-guru mata pelajaran hanya ini anak nggak menyelesaikan tugas, akhirnya KKM-nya dibawa KKM terus. Sementara kebutuhan dia nggak butuh itu gitu loh. Dapat KKM pun ternyata itu tidak membantu perekonomiannya dia kan. Dia tetap harus bekerja juga. Makanya akhirnya ketika sebelum pandemi sempat beberapa kali konsultasi sama saya, akhirnya saya mengatakan gini, oke, kita cari jalan tengahnya ya. Kamu biasa ngarak dari pulang sekolah dari jam 2 sampai jam 10 malam. Itu muter sekeliling Jakarta kata dia. Rumahnya kalau nggak salah di daerah Ciputat, dia bisa sampai ke daerah Tangerang. Jauh juga gitu. Terus sampai rumah jam berapa? Ya kira-kira sampai jam 11 malam, Bu. Nggak capek. Teman-teman kamu gimana? Teman-teman saya sama, Bu. Masih sekolah juga. Akhirnya saya katakan gini, bisa nggak kamu ngambil waktunya itu jangan sampai jam 10 malam. Jam 8 itu udah pulang. Jadi jam 10 itu udah di rumah. Saya nggak menuntut dia untuk menyelesaikan tugasnya. Karena menyelesaikan tugas itu kan lelah kan. Sementara dia di jalan itu aja dengan banyak tantangan dia, bagaimana dia nggak dikejar-kejar Satpol PP, kemudian dia bisa aman balik lagi ke rumah. Itu aja kan kadang-kala kita istilahnya dalam hal ini pihak sekolah tidak memahami itu gitu loh. Taunya anak ini ada di sekolah, dia harus bisa menyelesaikan tuntutan standar KKM. Itu kadang-kala saya bilang, aduh ini kasihan banget ya anak-anak seperti ini. Sementara dia ternyata di usia dia sudah mampu untuk bisa memenuhi hidupnya, istilahnya lepas dari uang jajan orang tua, itu kan menurut saya udah hebat loh untuk anak seperti dia. Kadang-kala saya pun mungkin sehari belum tentu bisa. Dia bilang, saya sehari ngarep bisa dapat 50.000, Bu. Kita kan belum tentu bisa dapat 50.000 sehari gitu. Makanya dia bilang, saya ngejar tiap hari biar saya bisa jajan. Itu yang makanya saya bilang agak dilema ya. Nah, di Kismis ini akhirnya saya jadi terbuka banget pikiran saya. Iya bener banget ya. Kita tuh kadang-kadang nggak sejalan ya. Terkotak-kotak
memahami sesuatu tuh ini harus begini, padahal semua sebenarnya bisa sejalan kalau kita bisa memodifikasinya, mungkin bisa sedikit memahami apa hal sih yang terjadi. Itu kira-kira mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi ada coupling antara belajar dan nggak belajar gitu ya. Nah, ada coupling antara mana yang harus duluan dan mana harus belakangan. Oke, Teh Jani, silakan Teh Jani. Ya, ini tadi yang dibilang sama Mbak Ririn ya, berbicara tentang sekuensial, bermain, belajar, dan lain sebagainya. Padahal kalau lihat Montessori itu, dia nggak bilang bermain, nggak bilang belajar, dia bilang bekerja. Setelah itu anak bekerja ya. Ya kalau kita lihat itu kan sebetulnya akhirnya bagaimana kita memberikan sebuah makna atas kata ya. Dan ini yang menjadi sangat penting ketika kita berada di lingkungan pendidikan. Apa sih yang mau kita trigger, apa yang kita kuatkan di anak-anak kita terkait dengan kata-kata yang kita berikan kepada mereka. Nah, saya melihat nih dari obrolan-obrolan kita ini sebetulnya kan teman-teman yang di sekolah mungkin ataupun yang tidak di luar sekolah yang di obrolan Kismis ini kan tipikal orang-orang yang cenderung ingin melihatkan alternatif-alternatif berbeda. Jadi ketika yang lain berbicara tentang learning loss, alangkah baik kita juga berbicara tentang learning gains, di mana ya memang mereka kita mengalami learning loss nih 2020-2021 ini. Tapi kita juga nggak bisa bohong ya kalau ada learning gains yang didapat anak misalnya. Kan nggak tiba-tiba juga banyak anak-anak kita misalnya yang selama 2 tahun ini justru jadi belajar bagus banget, dia ngedit di YouTube, kontennya jadi bagus-bagus, dan itu nggak diajarin di sekolah. Ada juga anak-anak saya yang sampai terbuka, Bu, saya justru selama pandemi ini jadi lebih ngerti matematika katanya. Saya juga agak amazed gitu ya. Bagaimana gitu kan dengan cara belajar yang seperti ini ya. Kita tahulah dengan kualitas pembelajaran jarak jauh daring yang tidak terstandar dan lain sebagainya. Oh, saya jadi nemuin ini. Nah, itu kan learning gains yang kita perlu banget untuk inventory bahwa alternatif cara berpikir bahwa kalau yang lain bicara learning loss, kita juga bisa loh munculin ada learning gains-nya gitu. Kemudian yang lain juga kadang ini loh terkait dengan sekolah. Itu bisa jadi sesi guru BK belajar tuh yang udah lama nggak ada. Ya, ini ya kita menginventarisir learning gains ya. Terus belajar lagi dari tadi apa yang dibilang sama Bu Ninik ya. Itu saya yakin di setiap sekolah tuh ada tipikal anak-anak yang kemudian dia sekolah itu kemudian kembali ke yang utama loh. Karena kalau kita lihat dulu sejarah sekolah itu kan sekolah itu dulu mengisi waktu luang ya. It's not the priority gitu kan, sekolah itu bukan sebuah prioritas. Jadi karena anak-anak luang, waktunya kosong gitu kan, diajaklah untuk dialog awal mulanya kan sejarah sekolah itu, kemudian mulai disistematika-kan dan lain sebagainya. Yang akhir-akhirnya kesini malah yang mengisi waktu luangnya kemudian menjadi inti, menjadi primer gitu. Kemudian anak menjadi tidak ikut bekerja dengan orang tua, dia tidak ikut untuk caranya survival dan lain sebagainya. Sekarang sehingga terjadi pemanjangan usia mulai pertama bekerja, usia mulai pertama bisa menghidupi diri gitu ya. Kalau kita lihat sejarah awalnya kan dulu anak didorong untuk lebih cepat menghidupi diri supaya dia bisa cepat bergenerasi gitu. Jadi sekolahnya makin panjang sehingga ada pembenaran. Ya udah kalau misalnya anak saya kuliah berarti saya nambah lagi nih harus ngebiayain anak. Padahal nggak ada ceritanya kan dari sana. Ketika anak kuliah dan lain sebagainya orang tua harus tetap nanggung. Saya sedikit mungkin nambahin lagi terkait dengan itu bahwa kalau kita lihat sejarah awal sekolah itu awalnya tadi untuk mengisi waktu luang karena ada hal yang lebih penting yaitu untuk bisa survive dan kerja generasi berikutnya. Kemarin saya dapat catatan nih tentang ini mulai mempelajari negara yang akan didatangi. Jadi katanya di Arab itu kan orang-orangnya katanya malas terkenal, makanya orang Arabnya nggak maju-maju. Banyak orang Barat sekarang yang masuk dan memajukan negara Arab. Termasuk misalnya kalau kita lihat sistem AC di Masjid Madinah saja itu kan dipegang oleh orang Barat, sehingga itu digerakkan dari negara Riyadh gitu, dari kota Riyadh gitu, karena kan itu masuk tanah haram. Termasuk juga di Masjidil Haramnya. Makanya kenapa juga nama Soekarno cukup dikenal di Saudi Arabia karena beliau salah satu yang
turut andil mengkonstruksi sistem pengudaraan yang baik di Masjidil Haram gitu ya, sampai sekarang dikenal. Jadi yang diketahuinya adalah Insinyur Soekarno-nya gitu, nggak ada presiden yang lain yang dikenal gitu. Nah, tapi ada hal menarik yang teman saya share karena dia baru juga pulang setelah 4 tahun tinggal di sana. Dia di sana kerja sebagai seorang engineer ya. Dia bilang katanya ya memang jam 9 tuh baru mulai keluar baru mulai masuk kantor, jam 10 udah mulai ngajak ngeteh ngopi gitu katanya. Tapi jangan salah, itu adzan bunyi jangan pernah bisa mentolerir katanya kalau orang Arab orang Arab Muslim yang beneran gitu dan lain sebagainya. Itu dia lagi ngobrol aja kita ditinggalin katanya. Dia akan langsung cabut dan sholat on time gitu. Memang ya di Arab juga kita kontroversi juga kan, di sana juga ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya. Tapi maksudnya prioritas itunya loh gitu. Nah itu. Terus yang kedua, teman saya tuh sampai bilang gini, saya punya bawahan banyak ya katanya, dan sempat kesel juga ketika dia tidak masuk kantor. Dia bilang katanya, oh saya nggak masuk kantor karena saya kurang enak badan. Tapi kamu sebetulnya bisa kan masuk kantor katanya. Ya saya bisa, tapi ketika saya mau masuk kantor, ibu saya tidak mengizinkan. Gitu. Ibu saya tidak mengizinkan. Kenapa? Saya lebih baik berhenti bekerja daripada saya tidak dapat ridho ibu saya. Jadi kekuatan-kekuatan itu yang saya melihat jadi mikirnya gini ya. Ya ada prioritas-prioritas lain sebetulnya di dalam itu, di dalam kita menangkap tadi ultimate human need atau desire gitu ya. Bukan hanya sesuatu yang pragmatis atau dan lain sebagainya. Iya. Itu apalagi kalau kita jauh berbicara tentang kenapa negara ini lebih maju, kenapa yang ini tidak maju gitu ya. Dan lain sebagainya. Ternyata I see gitu. Jadi banyak hal yang di Maslow ini ngingetin kita banget bahwa berbicara tentang motivasi itu, dulu dosen saya bilang skripsi tentang motivasi mah udah banyak gitu dan lain sebagainya. Makin kesini sebenarnya kita belum benar-benar ngerti sih motivasi itu apa, karena nggak ada standar juga, nggak ada hierarki juga kalau kita berbicara, bahwa Maslow juga nggak pernah ngomong hierarki gitu. Dan itu terus bergerak, terus terus berubah gitu. Dan tentunya ini hal yang perlu kita sadari juga di anak-anak. Nggak ada ceritanya kita bikin patokan, kamu kalau belum punya cita-cita umur segini mau jadi apa, nggak ada kisahnya juga kayak gitu kan. Banyak orang juga yang menemukan karirnya di usia 50 tahun, banyak orang juga yang menemukannya di usia 70 tahun dan lain sebagainya. Akan lebih bijak ketika kita menyampaikan kepada anak kita bahwa as long as kamu punya motivasi, berarti kamu masih punya nyala semangat untuk hidup. Kalau nggak punya motivasi, itu yang lebih parah gitu. Itu berarti coach siapa dulu yang meme-nya itu kalau di Arab habis tuh ya. Apa? Kamu sakit, masih bisa naik motor kan? Masih bisa ini kan? Kan pernah jadi meme tuh, heboh banget. Kalau di Arab dia habis kali kayaknya tuh. Iya, thank you nih Teh Jani ya. Tadi poin menarik banget karena kalau ditelusuri ya kita punya motivasi dipengaruhi dan mungkin dibatasi ya dengan satu area tertentu, satu bidang tertentu ya, satu warna tertentu. Bahkan mungkin dibatasi oleh pendidikan kita gitu ya. Saya kan sarjana ekonomi, misalnya kan saya kan sarjana ilmu tanah misalnya dulu, kemudian hidupnya, aspirasinya, keinginannya mengaktualkan diri itu terbatasi di hal-hal seperti itu. Hanya orang-orang yang kemudian ya menyari dan berani ya untuk kemudian keluar dan menemukan apa yang dia pengen jalani atau dia sanggup jalani. Oke, ini udah jam 12 lewat ya. Saya rasa ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu makan siang misalnya gitu ya. Atau di Makassar di sana Pak Menara udah mau asar kayaknya Pak ya. Sudah ini. Iya, ini ada poin-poin tak singgung sedikit yang di chat ya. Pemahaman tentang negara maju juga problematik ya, betul ya. Maju itu apa ya kan? Definisinya apa, setuju. Kemudian Mbak Lani tadi komentar soal yang ini ya, ketidakterjangkauan fisik sekolah gitu ya kan. Ini bicara soal mana nih ukurannya ya. Yes, oke. Kemudian ada soal pertanyaan nih.
guru kelas kan berhadapan dengan materi apalah isinya terkait feminis. Gimana rasanya jadi guru BK dan sadar lebih perlu menemani anak sampai pada dirinya. Ya itu mungkin ya karena guru BK sadar ya sebagian lalu kesulitan lalu ikut bikin forum-forum kayak gini yang memang bebas ngomong apa aja karena kan di sekolah nggak bebas kan. Jadi bikin forum-forum kayak gini. Jadi agak merelief sedikit kebutuhan. Penyeimbang. Iya, kalau yang ikut di sini kan karena itu sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman semua nonton ya dari yang nomor 1 sampai sekarang itu pasti ada percampuran antara bedah buku sama curhat. Itu pasti ada tuh. Jadi loh, kan tadi udah disampaikan dari Prof. Magnis ya itu kita mengkritik karena kita mengapresiasi loh. Jadi sebenarnya karena kita peduli gitu. Iya betul. Excuse. Oke. Jadi kayaknya perlu dilanjutkan Bu Santi untuk aku cek tadi guru BK belajarnya sampai episode 32. Jadi kayaknya 33 tuh yang tadi tuh learning loss versus learning gains. Nah, itu kayaknya menarik juga tuh. Questioning the idea of are we kan? really lost? Iya, betul sekali. Oke, baik kalau begitu saya mungkin dari saya cukupkan dulu ya. Ini Pak Dodi baru datang. Nanti rekamannya Pak Dodi ya. Next kita akan bahas ini masih di halaman 22 ya, Desire and Culture, tapi ini cuma satu paragraf panjang. Mungkin nextnya 2 subbab, nggak tahu sempat apa enggak ya. Desire and Culture sama Multiple Motivation. Nah, kapan berikutnya itu ya nanti kita tunggu kesediaan jadwal dari ibu-ibu ini. Nah, nanti kalau sudah ada jadwal ditunggu aja. Tapi yang misalnya masih nunggu-nunggu ya nonton yang lama lah ya. Ada belasan 20 rekaman yang lalu. Begitu teman-teman, saya kembalikan kepada tuan rumah ya. Teh Jani atau Bu Santi. Ayo S bagian tutup, saya bagian buka. Oh iya benar. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini penutup untuk pembuka ya. Menutup untuk membuka kembali ya. Jadi tutupnya jangan kenceng-kenceng, jangan rapat-rapat supaya yang selanjutnya bisa kita laksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya. Ya, alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir mencurahkan seluruh isi pikiran dan hatinya yang semuanya ternyata relate ya dengan kajian tentang motivasi dari Abraham Maslow. Ya, mudah-mudahan hari ini di hari pertama di tahun 2022 dengan kajian psikologi humanistik ini menghadirkan sesuatu untuk bekal kita menghadapi setahun ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali ya.